Kisah ini berawal saat aku magang di perusahaan kakak laki-lakiku. Di sana, aku memergoki seorang asisten wanita yang arogan dan sedang menindas karyawan lain. Rekan kerjaku buru-buru menarik tanganku, lalu berbisik pelan, "Jangan ikut campur, dia itu calon nyonya besar di perusahaan ini." Aku hanya tersenyum tipis, dengan tenang mengeluarkan ponselku dan menelepon seseorang. "Halo, Mas? Sejak kapan Mas punya pacar dan aku sama sekali tidak tahu?" Ada fakta-fakta yang, jika diketahui semenit lebih awal, bisa membuat hidup berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Namun, ada pula rahasia-rahasia yang, baru setelah dilihat dengan mata kepala sendiri, membuat manusia sadar bahwa kepercayaan terkadang lebih rapuh daripada selembar kertas tipis. Hari di mana aku melangkahkan kaki ke perusahaan kakakku untuk magang, aku hanya berpikir akan melewati 3 bulan yang damai seperti mahasiswa pada umumnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, sebuah tamparan di tengah ruangan kantor akan membuka rentetan insiden yang membawa seluruh grup perusahaan ini ke ambang kehancuran. Namaku Nadia, 22 tahun, baru saja lulus dari jurusan manajemen bisnis di salah satu universitas negeri di Jakarta. Kakak laki-lakiku adalah Baskoro Wijaya, usianya 11 tahun lebih tua dariku. Ia adalah Presiden Direktur PT Wijaya Holdings Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi pembangunan dan properti dengan kantor pusat di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa kami adalah kakak beradik kandung. Sejak aku masih kuliah tingkat 1, Mas Baskoro sudah mewanti-wanti bahwa jika kelak aku ingin masuk ke perusahaannya, identitasku sama sekali tidak boleh terbongkar. Ia bilang, seseorang yang sejak awal sudah diistimewakan tidak akan pernah tahu seberapa besar kemampuan aslinya. Aku setuju. Selama 4 tahun kuliah, aku belajar sambil bekerja sambilan. Sempat menjadi pelayan kedai kopi, membagikan brosur, hingga menjadi resepsionis akhir pekan di sebuah hotel. Uang yang kuhasilkan tidak seberapa, tapi cukup untuk membuatku memahami nilai dari sebuah kerja keras. Di hari pertamaku bekerja, Mas Baskoro bahkan sengaja mengirim pesan, "Anggap aku seperti orang asing." Aku tertawa dan membalas, "Tenang saja Mas, aku juga tidak mau orang-orang tahu kalau aku ini adikmu." Pesan itu belum ada 10 detik terkirim, ia hanya membalas dengan satu kata, "Bagus." Aku mengenakan kemeja putih sederhana, celana kain hitam, mengikat rambutku dengan rapi, lalu naik bus Transjakarta menuju kantor sejak pagi buta. Gedung perkantoran itu tingginya lebih dari 20 lantai, fasad kacanya memantulkan cahaya matahari pagi yang berkilauan. Orang-orang berlalu lalang dengan sibuk, semuanya mengalungkan kartu identitas karyawan di dada mereka. Aku menarik napas dalam-dalam lalu melangkah masuk. Departemen HRD memanduku menyelesaikan administrasi, memberikan kartu identitas, magang, lalu mengantarkanku ke Departemen Perencanaan Investasi. Manajer langsungku adalah Pak Lukman, usianya sekitar awal 30-an, wajahnya ramah dan ia tersenyum bersahabat. "Kamu baru masuk, jadi pelan-pelan saja belajar pekerjaannya. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya saja pada rekan-rekan yang lain." Aku mengangguk sopan, "Baik, terima kasih Pak." Rekan-rekan kerja yang lain juga cukup antusias. Mbak Rina mengajariku cara masuk ke sistem, sementara Mas Fajar memandu prosedur pengarsipan dokumen. Semuanya berjalan lebih lancar dari dugaanku. Mendekati pukul 10.00 pagi, seluruh ruangan mulai sibuk menyiapkan dokumen untuk rapat evaluasi. Tepat pada saat itu, pintu ruangan terbuka dengan kasar. Seorang wanita berusia sekitar 28 tahun melangkah masuk. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai granit, menciptakan suara ketukan yang tajam dan dingin. Ia mengenakan gaun bermerek yang ketat, rambut bergelombang yang ditata rapi, dan parfum yang menyengat hingga membuat udara di ruangan itu terasa menyesakkan. Tanpa aba-aba, semua orang di ruangan itu langsung berdiri. Wanita itu yang kupikir bernama Hana hanya mengangguk kecil, matanya menyapu. Setiap orang seolah sedang menginspeksi bawahannya. Aku sedikit heran. Dalam daftar susunan personalia pagi ini, aku tidak melihat ada jabatan atas nama Hana di departemen ini. Ia berhenti di depan meja kerja seorang staf wanita. "Saya sudah suruh kamu merevisi laporan dari kemarin. Sudah selesai belum?" Staf itu tampak gugup. "Baik, Bu. Saya baru selesai mengedit, ini baru mau dikirim." "Belum selesai." Staf itu bicara, setumpuk dokumen dibanting dengan keras ke atas mejanya. "Laporan begini kamu bilang selesai." Seluruh ruangan sunyi senyap. "Saya minta maaf, Bu." "Minta maaf?" Suara Hana meninggi. "Kamu pikir minta maaf, urusannya selesai? Laporan dengan data yang salah seperti ini kalau dibawa ke rapat, siapa yang mau tanggung jawab?"
Mata staf itu memerah. Saya akan perbaiki sekarang, Bu. Lembur sampai jam 10 malam. Kalau belum selesai, jangan pulang, bentaknya. Lalu Hana menoleh ke orang lain. Dan kamu, seorang karyawan pria parubaya, tersentak. Saya dengar kamu minta izin setengah hari sore ini. Iya, Bu. Ibu, saya masuk rumah sakit, jadi, urusan rumah itu urusanmu. Hana memotong, dengan dingin. Perusahaan menggaji kamu untuk bekerja, bukan untuk merawat ibumu. Udara di ruangan itu seolah membeku. Aku bisa melihat tangan pria paruh baya itu mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menundukkan kepala. Baik, Bu. Aku mulai merasa muak. Di perusahaan manapun, kedisiplinan itu penting. Tapi, cara bicaranya sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang manajer. Itu murni, sebuah penghinaan. Saat aku hendak melangkah maju, Mbak Rina yang duduk di sebelahku menarik pelan lengan kemejaku. Jangan. Aku menoleh padanya. Kenapa, Mbak? Mbak Rina mendekatkan bibirnya ke telingaku, suaranya sangat pelan nyaris, seperti hembusan napas. Jangan cari gara-gara. Dia itu pacarnya Pak Presdir. Aku tertegun. Pacar? Mas Baskoro punya pacar? Kenapa aku tidak pernah dengar ia menyebutkannya? Mbak Rina melanjutkan bisikannya. Ku dengar mereka mau segera menikah. Pak Presdir sangat memanjakannya. Sekarang di kantor ini, tidak ada yang berani melawannya. Aku menatap wanita itu sekali lagi. Ia sedang bertolak pinggang, terus memarahi. Staf wanita tadi sampai air mata mengalir di pipi staf tersebut. Hal yang membuatku merasa aneh adalah, Mas Baskoro bukanlah tipe pria seperti itu. Sejak kecil hingga dewasa, ia selalu mengajariku bahwa orang yang benar-benar kompeten tidak perlu menggunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain menunduk. Jika wanita ini benar-benar orang yang dipilih kakakku, aku sama sekali tidak percaya. Tepat pada saat itu, Hana tiba-tiba menoleh dan menatapku. Kamu siapa? Saya, anak magang baru. Anak magang? Matanya tertuju pada kartu identitas di dadaku. Nadia? Iya, saya paling benci melihat anak baru yang cuma berdiri, menonton seperti sedang menonton teater. Seluruh orang di ruangan mulai tegang. Aku tetap tenang. Maaf. Hana melangkah maju, mendekatiku. Mulai sekarang, kamu yang bertugas menyeduh kopi untuk ruang rapat. Aku sedikit mengernyit. Maaf, saya dari Departemen Perencanaan. Saya yang suruh, jadi kerjakan. Saya masuk ke sini untuk magang profesional sesuai jurusan saya. Magang ya? Tetap saja magang. Suara Hana semakin keras. Jangan pikir karena kamu lulusan universitas bagus, kamu sudah hebat. Kamu belum punya kualifikasi untuk mendebat. Aku menahan diri agar tetap tenang. Jika ini adalah permintaan dari Departemen General Affairs, saya bersedia membantu. Tapi jika ini di luar lingkup pekerjaan, saya menolak. Seluruh ruangan seperti menahan napas. Wajah Mbak Rina pucat pasi. Pak Lukman buru-buru mengedipkan mata memberi isyarat padaku, sudah, jangan bicara lagi, tapi sudah terlambat. Wanita itu tersenyum sinis. Nyali kamu besar juga. Kamu tahu siapa saya? Aku menatap lurus ke matanya. Maaf, saya belum pernah bertemu Anda. Hana mendecih, biar saya beri kamu pelajaran hari ini. Begitu kata-katanya selesai, tangannya sudah terangkat ke udara. Aku belum sempat bereaksi, namun sebuah suara tamparan keras menggema di tengah ruangan. Tamparan itu tidak mendarat di wajahku, melainkan di wajah Mbak Rina yang tiba-tiba menutupi posisiku. Ini gara-gara kamu. Bentak Hana pada Mbak Rina. Siapa yang suruh kamu mengajari anak baru ini melawan saya? Mbak Rina memegangi pipinya, matanya merah berkaca-kaca, tapi ia tetap menundukkan kepala. Saya minta maaf, Bu. Pada detik itu juga, sesuatu di dalam hatiku seolah terputus. Aku tidak peduli lagi siapa dia, dan aku tidak peduli lagi dengan peringatan yang diberikan padaku tadi. Aku mengambil ponsel dari sakuku, menekan sebuah nomor yang sudah kusimpan dan kuhafal selama belasan tahun. Begitu panggilannya terhubung, dengan tenang aku berbicara, cukup keras, agar seluruh ruangan mendengarnya. Mas Baskoro, Mas lagi rapat? Aku mau tanya satu hal. Apa benar Mas baru saja punya pacar dan lupa memberitahu adikmu ini? Suaraku baru saja reda, seluruh ruangan langsung dilanda keheningan yang mencekam. Tidak ada suara ketikan keyboard, tidak ada suara hela napas yang keras. Wanita di depanku masih mempertahankan senyum sinis di bibirnya. Panggilanku hanya berdering satu kali sebelum akhirnya terhubung. Belum sempat aku berkata apa-apa lagi, suara Mas Baskoro terdengar. Nada suaranya tetap stabil dan tenang seperti biasa, tapi ada sedikit nada terkejut karena aku sangat jarang meneleponnya di jam kerja. Nadia, ada apa? Aku menatap lurus wanita di depanku, lalu menjawab dengan tenang, aku cuma mau tanya satu hal. Ya, katakanlah, sejak kapan Mas punya pacar dan aku sama sekali tidak tahu?
Di ujung telepon, Mas Baskoro terdiam beberapa detik. Keheningan itu membuat ruangan ini terasa semakin sesak. Semua tatapan tertuju padaku, seolah tidak ada yang berani percaya bahwa seorang anak magang yang baru bekerja belum genap setengah hari berani menelepon langsung Presiden Direktur dengan nada seakrab itu. Mas Baskoro perlahan bertanya, "Siapa yang bilang begitu padamu?" Sebelum aku sempat menjawab, wanita itu tiba-tiba merampas ponsel dari tanganku dan dengan dingin mematikan panggilannya. Ia membanting ponselku ke atas meja. Matanya memancarkan penghinaan. "Hebat juga aktingmu. Berani-beraninya kamu berpura-pura kenal dengan Pak Presdir. Segitunya kamu ingin cari perhatian?" Aku dengan tenang mengambil ponselku kembali. Untungnya ponsel itu hanya tergelincir dari tanganku dan tidak rusak. Belum sempat aku membalas, Pak Lukman sudah melangkah maju. "Bu Hana, soal masalah ini." Wanita itu menoleh dengan cepat. "Bapak mau mengajari saya cara bekerja?" "Bukan begitu, Bu." "Kalau bukan, diam." Pak Lukman menundukkan kepala. Jelas sekali ia sangat marah, namun ia berusaha menahannya. Aku memperhatikan bahwa di ruangan ini tidak hanya Pak Lukman, tetapi hampir semua orang sedang berusaha menekan emosi mereka. Tatapan mereka menyimpan keputusasaan orang-orang yang sudah terlalu lama menahan siksaan. Tepat pada saat itu, ponselku kembali berdering. Kali ini Mas Baskoro yang menelepon balik. Begitu aku menekan tombol terima, suara dari seberang sana langsung bertanya, "Kamu ada di lantai 12, kan?" Aku menjawab pelan, "Iya, tunggu di situ, Mas turun sekarang." Kata-kata yang singkat dan tenang itu cukup membuat jantungku berdesir. Aku sangat mengenal kakakku, semakin dia tenang, semakin besar masalah yang akan terjadi. Wanita itu masih belum tahu siapa yang meneleponku, ia tertawa, meremehkan. "Aktingmu jago juga. Kalau benar Pak Presdir sampai turun ke sini untuk menemuimu, saya akan langsung resign." Setelah berkata begitu, ia menoleh ke arah semua orang. "Kenapa kalian masih berdiri di situ? Kembali bekerja." Tidak ada yang berani bergerak. Aku melihat jam tanganku. Pukul 10 patah debalas. Lift khusus jajaran direksi dari lantai 21 turun ke lantai 12 hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Udara di ruangan itu terasa pekat, seolah ada yang mencekik leher setiap orang. Tepat pada saat itu, terdengar suara denting-ting yang khas dan pintu lift terbuka. Suaranya menggema di sepanjang koridor. Seorang karyawan yang kebetulan lewat mendadak mematung, lalu buru-buru menundukkan kepala. "Selamat pagi, Pak Presdir." Sapaan pertama terdengar, disusul sapaan kedua, ketiga. Hanya dalam hitungan detik, seluruh koridor riuh dengan sapaan hormat. "Selamat pagi, Pak Baskoro." "Selamat pagi, Pak Presdir." Wanita bernama Hana itu sedikit tersentak. Ia segera membenarkan rambutnya, merapikan gaunnya, dan ekspresi wajahnya berubah drastis menjadi senyuman lembut, sangat berbeda dari sosoknya beberapa saat lalu. Ia bahkan menyempatkan diri mengambil cermin kecil untuk mengoleskan lipstik dengan cepat sebelum bergegas keluar ke arah pintu. Aku tetap berdiri di tempatku. Suasana begitu hening sampai terdengar jelas suara langkah sepatu kulit yang mendekat. Mas Baskoro muncul. Setelan jas abu-abu tuanya melekat pas di tubuhnya, wajahnya tenang, tatapan matanya tajam, namun tidak dingin. Di belakangnya mengekor Direktur HRD, Kepala Audit Internal, dan 2 orang asisten pribadi. Hana segera tersenyum manis. "Mas Baskoro." Kalimat itu baru saja terucap, namun kakakku melewatinya begitu saja. Seolah wanita itu hanyalah udara kosong, tidak ada kontak mata, tidak ada anggukan, tidak ada jawaban. Ia berjalan lurus ke arahku. "Ponselmu masih bisa dipakai?" tanyanya. Aku mengangguk. "Masih." "Kamu terluka?" "Tidak, tidak." Mas Baskoro menatapku lekat-lekat dari atas ke bawah sebelum akhirnya menghela napas pelan. "Bagus." Pada saat itu juga, seluruh orang di ruangan membeku. Mbak Rina memelongo, Pak Lukman berdiri kaku, dan beberapa staf bahkan tanpa sadar langsung berdiri, tegap. Wanita bernama Hana, sepertinya masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ia memaksakan senyumnya. "Mas Baskoro, perempuan ini." Baru kali ini, Mas Baskoro menoleh padanya. Tatapan matanya datar, tapi cukup untuk membuat suhu di ruangan itu turun beberapa derajat. "Maaf, Anda siapa?" 3 kata yang diucapkan sangat pelan, namun cukup membuat senyum di wajah Hana kaku. "Saya, Hana, Mas, konsultan proyek." Mas Baskoro mengernyit. "Saya tanya, Anda ini, siapa berani-beraninya memanggil saya dengan sebutan itu?" Wajah wanita itu memucat pasi. Direktur HRD yang berdiri di belakang segera membuka map data. "Lapor Pak, ini adalah saudari Hana, staf kontrak bagian kepegawaian dari Departemen Komunikasi yang diperbantukan untuk proyek selama 6 bulan. Mas Baskoro menoleh.
Apakah dia punya jabatan manajerial? Tidak ada, Pak. Apakah dia punya wewenang mengatur mutasi personel? Tidak, Pak. Wewenang menjatuhkan sanksi pada karyawan juga tidak ada, Pak. Seluruh orang di ruangan mulai saling pandang dengan penuh kebingungan. Mas Baskoro kembali bertanya dengan nada datar. Lalu kenapa dia bisa berdiri di sini dan memberi perintah pada seluruh departemen? Tidak ada yang menjawab. Pak Lukman sedikit menunduk. Maaf, Pak, itu karena... Mas Baskoro menatapnya tajam. Bicara saja. Pak Lukman menarik napas dalam-dalam. Di perusahaan ini sudah jadi rahasia umum bahwa Bu Hana adalah kekasih Bapak Presdir. Jadi, belum sempat Pak Lukman menyelesaikan kalimatnya, Mas Baskoro menoleh padaku. Kamu juga dengar hal yang sama? Aku mengangguk. Iya, kukira Mas menyembunyikannya dari keluarga. Untuk pertama kalinya sejak ia muncul, Mas Baskoro tersenyum tipis. Senyuman itu sangat singkat, namun berhasil sedikit mencairkan ketegangan di ruangan. Mas bahkan belum punya waktu untuk pacaran, buat apa disembunyikan darimu? Seluruh ruangan seolah meledak dalam keheningan. Semua pasang mata langsung tertuju pada Hana. Wanita itu mematung, bibirnya bergetar hebat. Saya tidak pernah bilang kalau saya pacar Bapak. Direktur HRD akhirnya angkat bicara. Maaf Pak Presdir, memang benar saudari Hana tidak pernah mengatakannya secara langsung. Tapi berkali-kali ia menggunakan fasilitas ruang istirahat khusus jajaran direksi, memaksa berbagai departemen memprioritaskan pekerjaannya dengan mengatasnamakan perintah Presdir. Sehingga lama-lama semua orang mempercayainya. Mas Baskoro terdiam selama beberapa detik, lalu menoleh ke kepala audit internal. Bentuk tim investigasi. Periksa seluruh riwayat kerjanya, instruksi, verbal yang pernah ia keluarkan, penyalahgunaan wewenang, dan kumpulkan keluhan dari karyawan. Baik Pak, selesaikan dalam 3 hari. Siap Pak. Hana buru-buru melangkah maju. Pak Baskoro, tolong, izinkan saya menjelaskan. Mas Baskoro mundur selangkah dengan tenang untuk menjaga jarak. Saya dan Anda tidak memiliki hubungan pribadi apapun. Jika ada yang perlu diklarifikasi, silakan berurusan dengan Departemen HRD. Suaranya tidak keras, juga tidak membentak. Namun justru ketenangannya itulah yang membuat lawan bicaranya tak punya celah untuk memancing emosi apapun. Tepat ketika semua orang mengira masalah sudah selesai, dari ujung koridor, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Seorang pria paruh baya berusia di atas 50 tahun, mengenakan seragam satpam, berlari dengan napas terengah-engah. Pak Presdir, saya ada laporan penting. Bapak Satpam, itu belum sempat melanjutkan kata-katanya, namun tatapannya tak sengaja beradu pandang dengan Hana. Wajah bapak itu langsung pucat pasi, seolah baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Aku juga menyadari bahwa tatapan Hana saat melihat Satpam itu bukan lagi kepanikan biasa, melainkan kecemasan yang bercampur dengan ketakutan luar biasa. Seperti ada rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan yang akan segera terbongkar di depan semua orang. Sebelum aku bisa menebak apa yang terjadi, Satpam itu sudah berhenti di depan Mas Baskoro. Ia menundukkan badannya dalam-dalam, kedua tangannya mencengkeram, erat topi seragamnya seolah berusaha menenangkan diri. Matanya terus melirik ke arah Hana, lalu beralih padaku. Wajahnya menunjukkan kecemasan dan rasa bersalah, yang membuat semua orang sadar bahwa pasti telah terjadi sesuatu yang tidak beres. Mas Baskoro menatapnya dan bertanya dengan tenang, Pak Bambang, ada apa? Tarik napas dulu, pelan-pelan bicaranya. Pak Bambang menelan ludah. Maafkan saya, Pak Presdir, saya minta maaf karena tidak melapor lebih cepat. Tapi masalah ini rasanya tidak bisa disembunyikan lagi. Hana seketika memotong. Pak Bambang, Bapak ini sedang jam kerja, kalau tidak ada tugas di sini, silakan kembali ke pos. Pak Bambang tidak membalasnya. Ia hanya menatap Hana dengan tatapan penuh kekecewaan. Mas Baskoro menoleh ke Hana, biarkan dia bicara. Pak Bambang menarik napas panjang. 3 bulan ini saya jaga shift pagi di lobi utama. Hampir setiap hari saya lihat Bu Hana memaksa resepsionis untuk mendaftarkan tamu-tamunya lebih dulu atas nama dia. Sementara, tamu-tamu yang sudah punya janji dengan departemen lain disuruh menunggu. Direktur HRD mengerutkan kening. Benar ada kejadian seperti itu? Pak Bambang mengangguk. Bukan cuma itu. Berkali-kali dia memarkir mobilnya sembarangan di lahan parkir khusus direksi. Kalau ditegur petugas basement, dia marah-marah. Saya kira dia memang diizinkan oleh Bapak Presdir, jadi saya tidak berani melapor. Koridor mulai riuh oleh bisik-bisik. Hana dengan panik membela diri, itu salah paham. Saya sedang buru-buru mau bertemu klien, jadi orang-orang memberi kelonggaran. Pak Bambang menggeleng. Bukan cuma sekali,
pernah suatu hari, ibu menyuruh saya mengusir beberapa tamu dan bilang mereka tidak pantas bertemu. Pimpinan, aku sedikit mengernyit. Mas Baskoro masih tetap tenang. Tamu siapa? Pak Bambang menatapku. Ada seorang bapak tua, umurnya mungkin di atas 60 tahun. Beliau pakai baju sangat sederhana. Katanya beliau dulu pernah bekerja dengan mendiang Bapak Hendra Wijaya. Mendengar nama ayah kami disebut, tubuh Mas Baskoro sedikit menegang. Tanpa sadar aku juga mengepalkan tanganku. Ayahku sudah meninggal lebih dari 4 tahun yang lalu. Orang-orang yang dulu merintis perusahaan bersamanya hampir tidak pernah berhubungan lagi dengan kantor ini. Pak Bambang melanjutkan, Bapak, itu bilang ada urusan yang sangat penting. Tapi Bu Hana bilang, orang dengan pakaian gembel seperti itu tidak mungkin tamu presdir. Dia menyuruh saya mengusirnya keluar. Aku menoleh menatap Hana. Wanita itu langsung membuang muka. Mas Baskoro bertanya dengan sangat pelan, siapa nama bapak itu? Saya cuma ingat orang-orang memanggilnya Pak Tarjo. Dulu beliau yang memimpin proyek konstruksi. Rambutnya sudah putih semua. Dan jalannya agak pincang. Tatapan Mas Baskoro meredup. Saya kenal beliau. Pak Tarjo adalah mandor proyek pertama saat ayahku merintis bisnis. Waktu kecil, setiap kali aku ikut ayah ke lokasi proyek, Pak Tarjo selalu membelikanku kue jajan pasar. Setelah pensiun, ia pulang ke kampung halamannya di sebuah desa di pinggiran Bogor. Mas Baskoro bertanya dengan nada berat, apakah beliau pernah datang lagi, Pak? Bambang menggeleng. Sejak hari itu tidak pernah kelihatan lagi. Saya sampai sekarang masih merasa bersalah. Kalau saya tahu kebenarannya seperti ini, hari itu pasti saya antar sendiri beliau naik ke atas. Keheningan menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, wajah Mas Baskoro jelas-jelas menunjukkan penyesalan. Ia menoleh ke kepala audit. Cari Pak Tarjo, sampai ketemu. Baik Pak. Hubungi semua mandor dan kepala proyek yang lama. Kalau perlu, pasang pengumuman internal. Siap Pak. Hana saat ini sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Mas Baskoro. Mas, tolong dengarkan saya. Saya ulangi, Mas Baskoro menatapnya dengan tajam. Jangan panggil saya dengan sebutan itu. Saya tidak kenal Anda. Hanya dengan satu kalimat singkat, cukup membuat seluruh staf yang berdiri di sana paham bahwa semua rumor selama beberapa bulan terakhir ini tak lebih dari sekadar sandiwara. Aku diam-diam memperhatikan wajah setiap orang. Ada yang bernapas lega, ada yang masih syok, ada juga yang menundukkan kepala karena sadar telah tanpa sengaja berkomplot dengan penyalahgunaan wewenang ini. Tepat pada saat itu, ponsel Direktur HRD berdering. Ia melihat layar ponselnya, lalu minta izin keluar untuk mengangkatnya. Kurang dari 2 menit, ia kembali dengan wajah yang sangat tegang. Lapor, Pak Presdir, bagian penerimaan, pengaduan internal baru saja melaporkan. Hanya dalam 10 menit terakhir, mereka menerima lebih dari 30 aduan baru dari karyawan. Semua orang terbelalak. 30? Benar Pak, semuanya berkaitan dengan saudari Hana. Terdengar suara, orang menarik napas tertahan. Aku menoleh pada Hana, kali ini wajahnya sudah tak menyisakan sedikit pun warna kehidupan. Direktur HRD melanjutkan, mayoritas aduan berkaitan dengan pemaksaan mengerjakan tugas di luar deskripsi pekerjaan, memanipulasi jadwal rapat seenaknya, mengintervensi penilaian kinerja, bahkan ada yang melapor dipaksa patungan untuk beli hadiah ulang tahun dan mendanai pesta pribadinya. Mas Baskoro bertanya, ada buktinya? Ada Pak, bukti screenshot pesan dan rekaman suara. Hana memundurkan langkahnya. Itu semua fitnah. Mereka benci pada saya, makanya mereka mengarang cerita. Tepat pada saat itu, Mbak Rina yang tadi ditampar, tiba-tiba melangkah maju. Aku bisa melihat kedua tangannya masih gemetar, tapi sorot matanya sudah berbeda dari tadi pagi. Tidak ada lagi ketakutan, yang ada hanya tekad yang bulat. Ia menunduk hormat pada Mas Baskoro. Maaf Pak Presdir. Hari ini, kalau bukan karena Nadia, mungkin saya tidak akan pernah punya keberanian ini. Lalu ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari laci mejanya. Saya sudah menyimpan semua salinan data dan perintah tidak masuk akal selama lebih dari 2 bulan terakhir. Awalnya ini cuma untuk melindungi diri saya sendiri, tidak disangka hari ini akhirnya terpakai. Hana berteriak histeris, Rina, berani-beraninya kamu. Tapi Mbak Rina tidak lagi menatapnya. Flash disk itu diserahkan langsung ke tangan kepala audit. Suasana di ruangan semakin memanas. Aku pikir semuanya sudah mencapai puncaknya, namun ternyata belum. Seorang staf resepsionis dari lobi bawah berlari naik, tangannya memegang sebuah amplop coklat. Lapor, Pak Presdir. Ada seseorang yang menitipkan ini di bawah. Kurirnya bilang ini harus diserahkan langsung ke tangan Bapak. Mas Baskoro menerimanya. Tidak ada nama pengirim di amplop itu, tidak ada alamat,
hanya ada satu baris tulisan tangan. Untuk Baskoro. Mas Baskoro membuka amplopnya. Di dalamnya hanya ada sebuah foto usang yang warnanya sudah memudar. Aku melirik sekilas dan terkesiap. Itu adalah foto ayahku lebih dari 10 tahun yang lalu, saat peresmian proyek pertama perusahaan kami. Berdiri di samping ayah, selain Pak Tarjo, ada seorang wanita muda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hal yang aneh adalah, begitu Mas Baskoro melihat wajah wanita itu, tatapan matanya langsung berubah. Ia membalik foto itu, di bagian belakang terdapat tulisan berantakan dengan tinta biru. Jika ingin tahu kebenaran tentang orang yang ada di perusahaanmu, temui aku sebelum terlambat. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nomor telepon, hanya sebuah alamat pendek. Sebuah rumah kecil di pinggir Sungai Cisadane, Tangerang. Aku menatap Mas Baskoro, ia juga sedang menatapku. Kami berdua langsung paham, pengirim foto ini sama sekali tidak berniat membahas masalah Hana. Ia justru mengetahui rahasia yang jauh lebih besar, sebuah rahasia yang terkubur sejak zaman ayahku masih hidup. Dan tatapan panik Hana saat melihat foto tua itu, semakin meyakinkanku bahwa semua kekacauan hari ini hanyalah awal dari kebenaran yang jauh lebih masif. Belum sempat aku bicara, Mas Baskoro sudah melipat foto itu, memasukkannya kembali ke dalam amplop, lalu menatap kepala audit dengan ekspresi tenang, seperti biasanya. Namun hanya aku, orang yang tumbuh besar bersamanya sejak kecil, yang menyadari adanya kilatan keraguan dan kehati-hatian di matanya. Ekspresi yang persis sama setiap kali ia harus mengambil keputusan hidup yang sangat krusial. Ia menoleh ke semua orang. Hari ini, inspeksi di departemen ini dihentikan, sementara HRD berkoordinasi dengan tim audit untuk menerima seluruh laporan karyawan, jangan sampai ada yang terlewat, semua pelapor dijamin kerahasiaan identitasnya. Perusahaan menjamin tidak akan ada tekanan atau diskriminasi apa pun. Suaranya tidak menggelegar, namun cukup jelas untuk didengar semua orang, dan cukup membuat banyak karyawan di ruangan itu yang tadinya cemas selama berbulan-bulan, kini bernapas lega. Pak Lukman adalah orang pertama yang bersuara. Maaf, Pak Presdir, jika ada karyawan yang penilaian kinerjanya dimanipulasi, apakah akan ditinjau ulang? Mas Baskoro mengangguk. Seluruh hasil evaluasi selama 6 bulan terakhir akan ditinjau kembali. Jika ditemukan manipulasi, akan langsung direvisi. Keringat dan jerih payah kalian tidak boleh ditentukan oleh sentimen pribadi siapapun. Satu kalimat itu membuat ruangan yang tadinya penuh tekanan kini diwarnai dengan tatapan penuh rasa syukur. Aku tiba-tiba sadar, terkadang yang dibutuhkan pekerja bukanlah janji manis yang muluk-muluk, melainkan sekadar rasa keadilan. Di saat semua orang perlahan kembali ke meja masing-masing, wanita bernama Hana masih berdiri kaku seolah kehabisan tenaga. Matanya menatap tajam ke arah amplop di tangan Mas Baskoro, lalu tiba-tiba ia melangkah mendekat. Biarkan saya lihat foto itu. Mas Baskoro menatapnya. Untuk apa? Mungkin saya kenal orang di dalam foto itu. Saya tanya sekali lagi, kenapa Anda ingin melihatnya? Hana tampak gugup selama beberapa detik, lalu memaksakan sebuah senyuman. Cuma merasa familiar saja. Mas Baskoro mengangguk kecil. Kalau begitu tidak perlu. Selesai berkata demikian, ia memasukkan amplop itu ke saku. Dalam jasnya, aku memperhatikan tangan Hana mengepal sedikit, sebuah reaksi kecil yang tidak luput dari pandanganku. Jika itu hanya sekadar foto lama biasa, ia tidak akan bereaksi sekaku itu. Mas Baskoro menoleh padaku. Ikut Mas. Aku mengangguk. Kami berdua melangkah masuk ke dalam lift khusus direksi. Begitu pintu tertutup, suasana menjadi sangat hening, hanya terdengar dengungan mesin lift yang stabil. Ia mengeluarkan amplop itu lagi dan menyodorkannya padaku. Coba perhatikan, baik-baik. Aku mengambil foto itu dengan hati-hati. Selain ayah, Pak Tarjo, dan wanita muda itu, di latar belakang tampak samar-samar seorang pria sedang memanggul semen. Fotonya sudah usang sehingga wajah-wajahnya agak kabur. Tapi, ada sesuatu yang membuatku merasa kenal. Aku mencoba mengingat-ingat, dan tiba-tiba sebuah memori lama muncul kembali. Sepertinya, Mas Baskoro menatapku, kamu ingat sesuatu? Foto ini, aku pernah melihatnya di ruang kerja ayah. Mas Baskoro mengangguk pelan. Mas juga, ingat. Ayah dulu menyimpannya rapat-rapat, tapi setelah ayah meninggal, foto ini hilang. Aku tersentak. Maksud Mas, ini foto aslinya? Aku menunduk mengamati sudut foto tersebut. Benar saja, di sudut kanan bawah terdapat bekas lipatan kecil berbentuk segitiga. Waktu kecil, aku pernah iseng memainkan foto ini, sampai terlipat sedikit, lalu dimarahi oleh ayah. Tidak salah lagi, ini adalah foto yang hilang bertahun-tahun lalu. Lift terbuka. Kami melangkah masuk ke ruang kerja Presiden Direktur. Ini adalah
Pertama kalinya aku menginjakkan kaki di ruangan ini semenjak hari pertamaku di perusahaan. Ruangannya luas tapi desainnya sangat sederhana. Di rak buku masih terpajang foto keluarga kami lebih dari 10 tahun yang lalu. Ibu duduk di tengah, ayah berdiri di belakangnya. Mas Baskoro merangkul pundaku yang saat itu masih kelas 6 SD. Tiba-tiba hidungku terasa perih. Mas Baskoro menuangkan segelas air untukku, lalu duduk di seberang mejaku. Nadia. Iya mas, soal hari ini. Mas minta maaf, aku menggeleng. Mas, tidak salah. Mas kan tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Ia tersenyum getir, tidak tahu itu juga sebuah kesalahan. Pemimpin yang membiarkan karyawannya tertindas sekian lama tidak bisa bilang dirinya tidak bersalah. Aku menatapnya, lekat. Itulah alasan mengapa karyawan selalu menghormatinya, meskipun ia sangat tegas dalam bekerja. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan pintu sebanyak 3 kali. Masuk. Yang masuk adalah Mbak Tika, kepala sekretariat direksi. Ia meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Lapor, Pak Presdir. Ini daftar pengaduan tahap awal. Ada tambahan 27 laporan, totalnya jadi 57 aduan. Bahkan aku pun terkejut. Mas Baskoro membolak-balik halamannya, ekspresi wajahnya semakin gelap. Ada yang dipindah tugaskan tanpa alasan jelas. Ada yang dipaksa lembur tanpa dibayar. Ada yang dipersulit saat meminta cuti merawat anak sakit. Bahkan ada staf baru yang diberi nilai buruk dalam teamwork hanya karena menolak membeli kosmetik yang dijual oleh Hana. Aku menghela napas panjang. Lingkungan kerja yang sehat terkadang bisa hancur hanya karena satu orang yang menyalahgunakan kepercayaan. Mbak Tika ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Ada satu hal lagi, Pak. Apa? Pagi tadi, tepat setelah orang-orang tahu Bapak turun ke lantai 12, Departemen IT menemukan ada beberapa berkas digital yang baru saja dihapus. Mas Baskoro mendongak. Bisa dipulihkan? Bisa, Pak. Server utama punya backup. Tapi, yang menghapusnya menggunakan akun internal perusahaan. Akun milik siapa? Mbak Tika membuka tabletnya. 3 nama muncul di layar. Tidak ada nama Hana di sana. Namun, 3-nya adalah staf yang diketahui sangat dekat dengannya. Mas Baskoro berkata, dengan tenang, panggil mereka bertiga ke sini sekarang. Baik, Pak. Mbak Tika baru saja keluar saat telepon di meja berdering. Mas Baskoro melirik, layar lalu menyalakan mode loudspeaker. Itu dari Pak Bambang si Satpam. Suaranya terdengar terburu-buru. Lapor, Pak Presdir. Baru saja ada seorang pria datang ke pos Satpam. Dia bilang, cuma perlu menyampaikan pesan ini, Bapak pasti paham. Pesan apa? Pak Bambang membacakan perlahan. Jangan biarkan orang yang paling dipercaya terus berdiri di belakangmu. Seluruh ruangan hening. Orang yang paling dipercaya? Mas Baskoro langsung bertanya. Orangnya di mana? Sekarang, Pak? Sudah pergi, Pak. Tapi, dia meninggalkan satu barang. Apa? Itu? Sebuah kunci. Kunci gembok tua. Ada ukiran angka 18 di permukaannya. Aku menatap kakakku, ia juga menatapku. Kami berdua secara bersamaan teringat pada satu tempat. Gudang arsip nomor 18 di kawasan pabrik tua di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tempat di mana ayah dulu menyimpan seluruh berkas dari proyek-proyek awal sebelum perusahaan pindah ke gedung pusat yang baru. Tempat itu sudah terkunci rapat selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah membicarakannya lagi. Jika kunci itu benar-benar bisa membuka pintu gudang tersebut, mungkin jawaban dari foto misterius dan semua rahasia yang mulai terkuak ini ada di dalamnya. Mas Baskoro berdiri dan mengambil jasnya. Sore ini Mas ada jadwal rapat dengan klien. Ia menatapku sambil tersenyum tipis. Tapi malam ini, kita berdua pergi ke gudang 18. Entah kenapa, tepat pada detik itu, di dalam hatiku muncul rasa penasaran yang luar biasa, berpadu dengan firasat yang aneh. Seolah-olah pintu kayu yang usang itu tidak hanya menyimpan dokumen usang perusahaan, tetapi juga menyimpan rahasia kelam keluarga kami selama lebih dari 10 tahun. Malam itu, setelah seluruh pekerjaanku di kantor selesai, aku dan Mas Baskoro menyetir mobil menuju Pulau Gadung, ke arah kawasan pabrik tua di mana Wijaya Holdings pertama kali dirintis sebelum menjadi raksasa properti seperti sekarang. Di sepanjang perjalanan, ia hampir tidak bicara apa-apa, hanya sesekali menatap keluar jendela. Matanya tenggelam dalam ingatan masa lalu yang mungkin ia sendiri enggan untuk mengingatnya. Aku memahaminya. Semakin dewasa, seseorang, semakin ada hal-hal yang tidak ingin diingat, karena setiap kali, mengingatnya sama seperti membuka kotak Pandora yang sudah lama digembok. Kawasan pabrik tua itu terletak jauh di dalam gang kecil, di belakang deretan, gudang yang sudah dimakan usia. Jika tidak memegang kunci ini di tangan kami, mungkin tak akan ada yang menyangka bahwa dari sinilah fondasi pertama Wijaya Holdings dibangun.
Mas Baskoro menghentikan mobil di depan gerbang besi, berkarat. Kamu masih ingat tempat ini? Aku melihat dari balik kaca mobil. Ingat, waktu aku umur 8 tahun, ayah pernah bawa aku ke sini. Aku lari ke mana-mana sampai ayah kelabakan mencariku hampir setengah jam. Mas Baskoro terkekeh pelan. Kamu masih ingat rupanya. Mas ingat semuanya, ya? Iya, tersenyum simpul, yang membuatku terdiam. Mas Baskoro memang begitu. Ia selalu tampil tegar di depan semua orang. Namun sejatinya, ia adalah penyimpan memori yang paling banyak di antara kami. Kami turun dari mobil. Pintu gudang 18 berada di ujung lorong. Gemboknya sudah berkarat. Mas Baskoro mengeluarkan kunci yang dikirim tadi pagi. Berdiri di belakangnya, aku tiba-tiba merasa gugup. Kunci diputar. Klik, suara besi kering. Itu memecah keheningan malam. Pintu terbuka. Bagian dalamnya tidak seperti gudang terbengkalai. Meski debu menyelimuti segalanya, barang-barang masih tersusun sangat rapi. Ada lemari arsip dari kayu jati, kotak-kotak dokumen, bernomor, dan sebuah meja kerja tua tepat di tengah ruangan. Aku menyalakan senter ponselku. Mas Baskoro berjalan perlahan mengelilingi ruangan, jemarinya membelai perabotan seolah sedang menyentuh sekeping masa kecil. Ini meja kerja ayah, katanya. Aku memandang kursi kayu itu. Masih ingat, Mas? Ya. Ayah dulu sering duduk di sini sampai larut malam. Kadang Mas kebangun jam 2 pagi, ayah masih asyik bekerja. Aku terdiam. Ayah kami meninggal karena penyakit, tapi sebelum tiada, beliau selalu memikirkan perusahaan dan orang-orang yang berjuang bersamanya sejak hari pertama. Mas Baskoro melangkah ke lemari di pojok ruangan. Di kayunya terdapat ukiran, tangan kecil bertuliskan, keluarga adalah akar. Ia berdiri cukup lama memandangi tulisan itu, lalu membuka laci bawah. Tidak ada uang, tidak ada sertifikat penting. Hanya ada sebuah buku catatan dengan sampul kulit coklat tua yang mengelupas. Ia mengambilnya, dan aku langsung mengenali tulisan tangan di sampulnya, tulisan ayah, buku catatan kerja. Ia membuka halaman pertama. Tinta tulisannya sudah agak luntur dimakan waktu. Ada tanggal, nama proyek, dan catatan tentang tukang-tukang. Tapi semakin jauh, ia membaca, ekspresinya semakin berubah. Ada apa, Mas? Tanyaku penasaran. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian, ia menyodorkan buku itu padaku. Aku membaca baris pertama di mana ia berhenti. Jika suatu hari nanti Baskoro membaca buku ini, artinya ayah sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bicara denganmu. Tanganku seketika kaku. Aku terus membaca. Ayah tahu kamu adalah anak yang bertanggung jawab, tapi karena itu juga kamu mudah percaya pada orang lain. Yang paling ayah takutkan bukanlah saingan dari luar, melainkan orang yang ada di dekatmu, yang paling tahu titik lemahmu. Aku menatap kakakku. Ia masih diam. Baris berikutnya membuat kami berdua sama-sama tersentak. Ayah mencatat sebuah insiden lebih dari 10 tahun lalu, saat perusahaan ini masih sangat kecil. Beberapa dokumen terkait proyek pertama sempat hilang. Orang yang bertanggung jawab atas pengarsipan saat itu bernama Wahyu Saputra. Setelah insiden itu, Wahyu resign. Anehnya, sebelum pergi, pria itu meninggalkan sebuah pesan rahasia untuk ayah. Bapak sudah mempercayai orang yang salah. Aku mendongak. Wahyu Saputra? Mas Baskoro mengerutkan kening. Mas pernah dengar nama ini, tapi lupa di mana. Aku membalik halaman berikutnya. Ada selembar foto kecil yang terselip di sana. Kuambil foto itu. Wanita di foto tersebut adalah wanita yang sama yang berdiri di samping ayah dalam foto yang kami terima pagi tadi. Di baliknya tertulis sebuah nama, Maya Larasati. Mas Baskoro menatap nama itu lekat-lekat. Dia siapa, Mas? Tanyaku. Ia menggeleng. Mas tidak tahu. Namun, dari raut wajahnya, jelas terlihat ini bukan pertama kalinya ia melihat nama itu. Tepat pada saat itu, ponsel Mas Baskoro bergetar. Telepon dari departemen audit. Ia mengangkatnya. Halo? Orang di seberang sana bicara dengan sangat cepat. Aku tidak bisa mendengar isinya, tapi wajah Mas Baskoro berubah keras. Sudah, dipastikan. Baik, amankan bukti-buktinya, besok saya tangani sendiri. Ia menutup telepon. Ada apa, Mas? Ia memandang buku catatan di tanganku. 3. Staf yang menghapus data sudah mengaku, tapi masalahnya bukan di mereka. Lalu, siapa? Sebelum menghapus, mereka menerima instruksi. Dari siapa? Mas, Baskoro tidak langsung menjawab. Ia membuka pesan masuk di ponselnya sebuah tangkapan layar dari pesan anonim yang memerintah ketiga staf itu, hapus semua dokumen terkait proyek lama. Siapapun yang bertanya, bilang tidak tahu. Di bawah pesan itu ada balasan. Siap. Pengirimnya tidak bernama, tapi waktu pengirimannya membuatku merinding. Pesan itu dikirim tepat saat kami sedang berada di dalam gudang 18 ini.
Artinya, ada orang yang tahu bahwa kami sedang berada di sini. Mas Baskoro memasukkan ponselnya. Nadia. Ya, Mas. Urusan ini tidak lagi sesederhana membongkar kebusukan Hana. Aku menatapnya. Mas pikir ada orang besar di belakangnya? Ia mengangguk. Mas rasa dari awal, Hana hanyalah pion. Orang yang benar-benar ingin menutupi rahasia masa lalu masih bersembunyi entah di mana. Aku melihat ke sekeliling gudang tua ini, pada buku ayah, pada foto bernama Maya Larasati. Pada detik itu, aku punya firasat kuat bahwa keluargaku tidak sedang menghadapi konflik korporat biasa. Kami sedang ditarik masuk ke dalam cerita yang sudah dimulai sejak 10 tahun lalu. Cerita yang ingin diceritakan ayah, tapi tak sempat ia selesaikan. Sebelum keluar dari gudang, Mas Baskoro tiba-tiba berhenti. Ia membungkuk, memungut sebuah benda kecil yang tergeletak di bawah lemari. Sebuah cincin perak tua. Di bagian dalamnya, terukir huruf M. Ia memandangi cincin itu sangat lama. Untuk pertama kalinya di hari itu, aku melihat kakakku benar-benar kehilangan ketenangannya. Ia menyadari satu hal, nama Maya Larasati bukanlah orang asing. Ia adalah orang yang pernah hadir di tengah keluarga kami bertahun-tahun yang lalu. Dan rahasia tentang dirinya mungkin adalah kunci pembuka kebenaran. Selama ini, meski perusahaan pernah mengalami krisis finansial, gagal tender, proyek, atau harus melakukan PHK, Mas Baskoro selalu mempertahankan aura ketenangannya yang dingin. Tapi saat memegang cincin perak M itu, tatapannya bukanlah tatapan seorang konglomerat. Ia tampak seperti seorang kakak yang tak sengaja membuka kembali memori kelam yang sudah berusaha ia lupakan. Mas kenal cincin ini? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Diangkatnya cincin itu ke arah cahaya senter, meneliti goresan halus di permukaannya. Lama kemudian ia menjawab, sudah kenal sejak lama sekali. Aku terkejut. Lalu kenapa Mas tidak bilang? Ia meletakkan cincin itu di atas meja. Karena Mas tidak yakin. Ia tidak ingin membicarakan seseorang tanpa tahu kebenarannya. Aku diam, menunggu. Lanjutannya, ia duduk di kursi kayu ayah, kedua tangannya saling bertaut. Waktu Mas umur 17 tahun, sebelum ayah mendirikan PT ini, ada seorang perempuan yang sangat membantu ayah. Namanya Maya Larasati. Aku tersentak pelan. Perempuan di foto itu? Iya, tapi dia itu siapa? Ia menatap pintu gudang yang terbuka. Seseorang yang berjuang bersama ayah di masa-masa awal. Bukan karyawan, bukan juga klien. Lalu, ia terdiam sebentar. Dia orang yang paling mengerti ayah dalam urusan pekerjaan. Rasa penasaranku makin memuncak. Ayah tidak pernah cerita padaku. Apa karena ayah tidak mau, atau karena terjadi sesuatu? Mas Baskoro menghela napas. Mas rasa, karena ada sesuatu. Jawaban itu membuat tulang punggungku terasa dingin. Ayah adalah sosok yang sangat belak-belakan. Beliau mungkin merahasiakan urusan bisnis dariku karena aku masih kecil. Tapi jika ada seseorang yang begitu penting sampai-sampai ayah menyimpan foto pribadinya dan menyimpan cincin kenangannya tiba-tiba menghilang sepenuhnya dari hidup kami, pasti ada alasan besar di baliknya. Mas Baskoro mengantongi cincin itu. Ayo pulang. Di jalan pulang, kami tak banyak bicara. Aku tahu pikirannya sedang kalut. Pikiranku juga. Semua insiden dalam 2 hari terakhir ini bak rantai teka-teki yang saling mengikat. Munculnya Hana, aduan staf, foto usang, buku catatan ayah, nama Maya Larasati, dan kini, seseorang yang diam-diam mengawasi setiap gerak-gerik kami. Sesampainya di rumah, aku baru mau masuk kamar saat Mas Baskoro memanggilku. Nadia, ya Mas. Soal hari ini, apapun yang kamu lihat dan dengar, jangan ceritakan pada ibu. Aku mematung. Ibu bakal khawatir Mas. Mas merasa masalah ini ada hubungannya dengan ayah? Ia tidak menjawab secara gamblang, hanya berucap. Ada hal-hal yang keluarga kita harus tahu, tapi harus di waktu yang tepat. Aku mengangguk. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, teringat kilat ketakutan di mata Hana saat melihat foto itu. Itu bukan tatapan orang yang difitnah, melainkan tatapan orang yang sadar dirinya berdiri di atas sebuah rahasia yang fatal. Keesokan paginya, ketika aku sampai di kantor, suasananya berubah drastis. Tidak ada lagi karyawan yang menunduk ketakutan, tidak ada lagi bisik-bisik yang disembunyikan. Departemen HRD sudah menempelkan pengumuman resmi tentang perombakan dan evaluasi manajemen internal. Karyawan yang biasanya bungkam mulai berani bicara. Mbak Rina tersenyum saat melihatku. Nadia, kamu sudah datang? Aku mengangguk. Mbak Rina kelihatan beda hari ini. Ia tertawa kecil. Iya. Sudah lama aku tidak merasa setenang ini berangkat kerja tanpa harus takut dimaki-maki. Aku sedikit ragu-ragu bertanya, Mbak tahu tidak,
awalnya Bu Hana, itu direkrut dari mana? Mbak Rina celingak-celinguk, lalu merendahkan suaranya. Aku juga kurang tahu. Tapi yang aneh, setahun lalu dia cuma staf kontrak biasa, tiba-tiba dipindahkan ke proyek elit dan mulai berkuasa. Siapa yang memasukkan dia ke sini? Ia menggeleng. Tidak ada yang tahu, tapi katanya, dia itu bawaan, orang dalam. Belum sempat Mbak Rina menjelaskan lebih lanjut, ponselku bergetar. Pesan dari Mas Baskoro. Naik ke ruangan Mas sekarang. Aku pamit pada Mbak Rina lalu naik, lift ke lantai atas. Saat masuk ke ruangannya, kulihat Mas Baskoro sedang berdiri menatap layar komputernya. Di layar itu terpampang profil HRD milik Hana. Namun yang menarik perhatianku bukan biodatanya, melainkan kolom rekomendasi oleh, nama perekomendasinya dikaburkan atau dihapus. Mas Baskoro menunjuk layar. Mas baru suruh tim memulihkan data lama. Informasi ini pernah dimanipulasi. Aku kaget. Siapa yang ubah? Belum tahu, tapi orang yang bisa mengubahnya pasti punya akses tingkat tinggi. Super admin. Ada berapa orang di kantor ini yang punya akses itu, Mas? Ia diam sejenak. Tidak banyak. Cuma 5 orang. Mas termasuk? Ia menggeleng. Tidak, berarti tinggal 4 orang? Belum sempat ia menjawab, pintu ruangan terbuka. Direktur bagian legal masuk dengan wajah sangat tegang. Lapor, Pak Presdir. Ada hasil terbaru dari pelacakan mutasi rekening saudari Hana. Mas Baskoro berbalik. Katakan, Direktur legal meletakkan berkas di atas meja. Kami menemukan bahwa saudari Hana tidak sekadar dimasukkan oleh orang luar. 3 bulan sebelum ia resmi bekerja di sini, ia menerima aliran dana yang masuk ke rekening pribadinya. Siapa yang transfer? Tanyaku refleks. Bapak itu menatap Mas Baskoro. Dananya ditransfer dari salah satu rekening internal perusahaan. Tubuh Mas Baskoro langsung tegang. Tidak mungkin. Bukankah kita sudah verifikasi semua pengeluaran? Yang menyetujui transaksi tersebut adalah Direktur legal, menggantung kalimatnya. Suasana ruangan mendadak menjadi sangat dingin. Aku merasa seolah aku akan mendengar nama yang tak ingin didengar siapapun. Yang mengesahkan transaksi itu adalah Bapak Hendra Wijaya. Ayah. Aku mematung. Mas Baskoro terbungkam. Ruangan itu hening bak kuburan. Ayahku sudah meninggal 4 tahun lalu, tapi namanya kembali muncul, terseret, dalam pusaran rahasia yang sedang dikeruk. Mas Baskoro mengambil berkas itu, perlahan, mengecek setiap lembarnya. Saya minta seluruh bukti transfer aslinya, disiapkan hari ini juga. Baik Pak, Direktur legal menunduk lalu pergi. Aku menatap kakakku. Mas percaya, ayah terlibat? Ia menoleh padaku. Matanya memancarkan emosi yang begitu rumit, belum pernah kulihat sebelumnya. Mas tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, dalam skenario ini, ada orang yang berusaha keras membuat kita percaya bahwa ayah adalah dalang di baliknya. Dan kalau memang begitu, berarti orang itu sedang menyembunyikan kejahatan yang jauh lebih besar. Tepat saat itu, ponsel Mas Baskoro bordering, nomor tak dikenal. Ia menyalakan loudspeaker, sebuah suara wanita parubaya terdengar. Baskoro? Ya, ini, saya, Maya Larasati. Aku dan Mas Baskoro sama-sama mematung. Suara di seberang sana melanjutkan, saya tahu kalian sudah masuk ke gudang 18. Tapi kalau kalian ingin tahu kebenaran tentang ayah kalian, jangan pernah percaya pada selembar dokumen pun di dalam perusahaan itu. Karena pengkhianat yang sebenarnya, sampai saat ini masih duduk di kantor kalian. Panggilan terputus. Aku menatap Mas Baskoro, sementara ia memandang keluar jendela kaca, melihat ke arah jalanan Sudirman yang macet, di mana orang-orang berlalu lalang seolah dunia baik-baik saja. Tapi kami berdua tahu, mulai detik ini, investigasi ini bukan lagi soal mencari backingan Hana, melainkan memburu sosok yang telah mengkhianati ayah, mengkhianati perusahaan, dan yang kini masih mengendalikan segalanya dari balik bayang-bayang. Aku berdiri terpaku cukup lama, setelah panggilan itu berakhir. Rasanya seperti sebuah pintu tua masa lalu baru saja didobrak terbuka, dan di dalamnya bukanlah cahaya, melainkan ratusan pertanyaan tak terjawab. Wanita bernama Maya Larasati, yang lenyap dari hidup keluarga kami lebih dari 10 tahun, akhirnya muncul kembali. Namun kalimat pertamanya bukanlah sebuah penjelasan, melainkan peringatan mematikan. Jangan percaya pada dokumen apapun di perusahaan, kalimat itu terngiang-ngiang di kepalaku. Jika dokumen resmi bisa dipalsukan, jika angka di sistem bisa diubah, lalu selama bertahun-tahun ini, dasar apa yang kami gunakan untuk menjalankan perusahaan? Mas Baskoro masih berdiri di depan kaca, kedua tangannya masuk ke saku celana, memandang lanskap kota. Aku tahu otaknya sedang berputar keras. Ia bukan tipe pria yang mudah kehilangan arah, namun kali ini masalahnya menyangkut ayah, pria yang paling ia hormati, Nadia.
Iya Mas, ingat pesan Mas. Jangan ceritakan urusan ini ke siapa pun. Aku mengangguk. Mas sudah curiga pada seseorang? Ia menggeleng. Belum, tapi satu hal yang pasti, orang ini sangat paham seluk-beluk perusahaan. Paham sifat ayah, dan paham cara kerja Mas. Bulu kudukku meremang. Orang luar tidak mungkin tahu rahasia sedalam itu. Dalang di balik semua ini pastilah orang terdekat kami. Sore harinya, Mas Baskoro mengadakan rapat tertutup dengan jajaran tertinggi perusahaan. Tanpa ada pengumuman email, tanpa surat undangan resmi, hanya ada 5 orang, Direktur Keuangan, Direktur HRD, Direktur Legal, Kepala Audit, Internal, dan Mbak Tika sang sekretaris direksi. Aku tidak ikut rapat, tapi Mas Baskoro mengizinkanku duduk di ruangan sebelah untuk membantu mencatat. Belum pernah kulihat rapat setegang ini. Mas Baskoro melemparkan salinan berkas terkait Hana ke atas meja. Saya ingin bapak-bapak melihat inti masalahnya, bukan tentang Hananya, tapi siapa yang membawanya masuk. Direktur Keuangan membolak-balik halamannya. Maaf, Pak Presdir. Kami sudah cek dana transfer untuk saudari Hana. Memang benar uang itu keluar dari kas internal, tapi tanda tangan pengesahannya atas nama Bapak Hendra. Mas Baskoro menatapnya tajam. Ayah saya sudah meninggal 4 tahun lalu. Beliau tidak mungkin menandatangani dokumen yang terbit setelah kematiannya. Ruangan hening, Direktur Legal berbicara pelan, ada kemungkinan tanggal dokumennya dimanipulasi mundur, backdated, atau tanda tangan digital, e-signature Bapak Hendra, disalahgunakan. Mas Baskoro mengangguk. Itu juga yang saya pikirkan. Tiba-tiba Mbak Tika angkat bicara. Maaf, Pak Presdir. Ada satu hal yang perlu saya laporkan. Katakan. Mbak Tika mengeluarkan sebuah map. Kira-kira 2 bulan sebelum beliau wafat, mendiang Pak Hendra pernah meminta saya menyiapkan satu set dokumen khusus. Tapi setelah itu, beliau tidak pernah mengambilnya. Mas Baskoro terdiam sejenak. Dokumen apa? Mbak Tika ragu-ragu. Dokumen perubahan hak akses manajemen internal. Spesifiknya, terkait kontrol otorisasi, keuangan dan akses master data server. Jantungku berdegup kencang mendengarnya, dari balik pintu. Ayah pernah berniat mengubah hak akses. Berarti ayah sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lalu, keesokan harinya, saya menerima instruksi pembatalan. Siapa yang kirim instruksi itu? Mbak Tika menelan ludah. Mas Baskoro menatap matanya dalam-dalam. Tika, di sini tidak ada siapa-siapa selain kita. Katakan saja. Mbak Tika menarik napas. Emailnya dikirim dari akun Bapak Hendra sendiri. Mas Baskoro tidak berkomentar. Namun, aku tahu, ia sangat terguncang. Karena semua jejak saat ini mengarah pada satu orang, ayahnya sendiri, orang yang sudah tiada, yang tak bisa membela diri. Tepat pada detik itu, ponsel Mas Baskoro bergetar. Pesan masuk. Hanya 1 baris. Kalau kamu mau tahu apa penyebab kematian ayahmu, temui saya di pinggir Sungai Cisadane malam ini. Pengirim, Maya Larasati. Mas Baskoro menatap layar selama beberapa detik, lalu berdiri. Rapat diskor sementara. Saya ada urusan mendadak. Orang-orang tampak kaget. Tapi Pak, ia menoleh padaku. Nadia, ikut Mas. Aku agak terkejut. Mas yakin aku ikut? Ia mengangguk mantap. Mas, butuh seseorang yang daya ingat masa kecilnya kuat. Dan Mas hanya percaya padamu. Kami berdua meninggalkan kantor saat langit Jakarta mulai gelap. Di perjalanan menuju Tangerang, berkali-kali kulihat ia ingin mengatakan sesuatu namun tertahan. Akhirnya aku bertanya, Mas pernah mencurigai ayah? Ia terdiam sangat lama sebelum menjawab, tidak pernah. Tapi sekarang, Mas terpaksa harus mulai mempertanyakannya. Aku mengerti perasaannya. Terkadang hal yang paling menyakitkan bukanlah saat disakiti orang lain, melainkan saat mengetahui bahwa sosok yang paling kita cintai mungkin saja menyembunyikan sisi lain kebenaran dari kita. Kami tiba di sebuah rumah kecil yang tenang di pinggiran Sungai Cisadane, Tangerang. Rumahnya tidak besar, tidak ada papan nama, terlihat sangat biasa. Namun ketika pintunya dibuka, sosok wanita yang berdiri di dalam membuat kami berdua mematung. Usianya di atas 50 tahun, rambutnya sudah memutih di sana-sini. Wajahnya keibuan, namun sorot matanya menyimpan beban bertahun-tahun lamanya. Ia menatap Mas Baskoro, lalu menatapku. Akhirnya kalian datang juga. Mas Baskoro melangkah masuk. Saya Baskoro Wijaya. Wanita itu mengangguk. Tante tahu, kamu sangat mirip ayahmu. Aku menatapnya. Lalu kenapa tante menghilang? Ia tidak langsung menjawab, melainkan berjalan ke dalam dan mengambil sebuah kotak kayu tua. Kotak itu diletakkan di atas meja. Ada satu hal yang harus kalian tahu. Tahun itu,
Ayah kalian tidak pernah mengkhianati perusahaan dan beliau juga tidak pernah memasukkan perempuan bernama Hana itu ke sana. Mas Baskoro menatapnya tajam. Lalu berkas-berkas pengesahan itu apa? Maya menatap balik. Itu dokumen palsu. Siapa yang memalsukannya? Maya terdiam agak lama. Sebelum akhirnya menjawab, orang yang paling dipercaya oleh ayahmu. Aku dan Mas Baskoro menunggu dengan napas tertahan. Maya membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada setumpuk dokumen usang dan sepucuk surat yang masih tersegel rapat. Ia meletakkan surat itu di depan Mas Baskoro. Ini surat yang dititipkan ayahmu padaku sebelum dia meninggal. Dia berpesan, kalau suatu hari nanti, anak-anakku mulai mencium kebenaran ini, serahkan surat ini pada mereka. Tangan Mas Baskoro sedikit gemetar saat menyentuh surat itu. Di atas amplopnya, terdapat tulisan tangan ayah yang sangat kami kenal. Namun yang membuatku merinding adalah kalimat kecil yang tertulis di balik amplop. Jangan biarkan Baskoro tahu kebenaran ini sampai dia benar-benar cukup kuat menghadapinya. Aku menatap kakakku, ia menatap nanar surat di tangannya. Kami sadar, isi surat ini mungkin akan menghancurkan cara kami memandang ayah dan memandang orang-orang yang selama ini berada di sisi keluarga kami. Mas Baskoro memegang surat itu cukup lama tanpa membukanya. Ada pergolakan batin yang terlihat jelas di matanya. Baginya, ini bukan sekadar kertas usang, melainkan pesan terakhir dari ayah. Jawaban dari semua kecurigaan yang telah menggoyahkan keyakinannya selama beberapa hari terakhir. Maya duduk diam di seberang kami, tidak mendesak. Ia mungkin paham, ada kebenaran yang meski dinanti belasan tahun, manusia tetap butuh waktu untuk menguatkan mental sebelum benar-benar membukanya. Akhirnya, Mas Baskoro membuka segel amplop itu perlahan. Di dalamnya ada 3 lembar kertas. Tulisan ayah masih setegas dan serapi dulu. Ia membaca baris. Pertama, Baskoro, jika kamu memegang surat ini, artinya hal yang paling ayah takutkan sudah terjadi. Tangannya membeku. Aku yang duduk di sebelahnya tak berani bersuara. Ia lanjut membaca. Ayah minta maaf karena meninggalkan kalian berdua untuk menghadapi kekacauan ini saat ayah sudah tidak ada. Tapi ayah tidak mau kamu hidup seumur hidup dalam rasa curiga. Terlebih lagi, ayah tidak mau kamu mengorbankan kepercayaanmu pada orang-orang baik hanya demi mempertahankan perusahaan. Mas Baskoro terdiam. Kulihat matanya memerah, tapi ia berjuang menjaga ketenangannya. Baris-baris berikutnya membuat kami tersentak. 4 tahun lalu, sebelum penyakit ayah memburuk, ayah menemukan kejanggalan dalam sistem manajemen keuangan kita. Ayah tidak tahu pasti siapa dalang utamanya, tapi ayah tahu ada yang memanfaatkan kepercayaan ayah untuk merombak akses dokumen-dokumen vital. Awalnya ayah pikir ini bisa diselesaikan diam-diam, tapi ayah salah. Orang itu terlalu paham cara kerja ayah. Mas Baskoro berhenti. Sejenak, aku bertanya pelan, kenapa, Mas? Ia menyodorkan surat itu padaku. Aku membacanya. Ayah selalu berpikir, orang yang berbuat salah pasti akan bertobat jika sadar. Tapi semakin jauh ayah menyelidiki, ayah sadar ini bukan sekadar pencurian uang. Ada orang yang ingin merampas kendali penuh atas perusahaan dan menjebak ayah seolah-olah ayahlah pelakunya. Hatiku serasa mencelus. Ternyata, semua kecurigaan yang dialamatkan pada ayah belakangan ini memang sudah direncanakan sedemikian rupa. Maya bersuara, waktu itu, Tante sudah menyuruh ayah kalian untuk membeberkan semuanya ke publik. Tapi dia menolak. Mas Baskoro mendongak. Kenapa? Karena dia ingin melindungi satu orang. Jawaban itu membuat kakakku tercengang. Siapa? Maya menatapnya. Orang yang menurut ayahmu masih punya kesempatan untuk berubah. Ruangan hening. Aku tiba-tiba sadar. Ayahku bukan sekadar pebisnis. Ia adalah pria yang sangat menjunjung tinggi ikatan emosional. Ia selalu percaya bahwa manusia bisa berubah, namun terkadang, kebaikan hati itulah yang dimanfaatkan orang lain. Mas Baskoro bertanya, Tante tahu siapa orang itu? Maya tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah map warna biru dari kotak kayunya. Ayahmu menitipkan ini juga pada Tante. Katanya, dokumen ini hanya boleh diserahkan jika Baskoro sudah cukup dewasa untuk melihat semuanya dengan logika murni. Mas Baskoro membuka map itu. Di dalamnya terdapat salinan mutasi, rekening, catatan tulisan tangan, dan daftar susunan kepegawaian dari 10 tahun. Lalu, sebuah nama dilingkari dengan spidol merah, Wahyu Saputra. Aku belum pernah mendengar nama ini, tapi begitu Mas Baskoro melihatnya, ekspresi wajahnya berubah drastis. Tidak mungkin. Aku menoleh padanya. Mas, kenal? Ia mengangguk sangat pelan. Kenal. Dia adalah. Ia menelan ludah. Dia adalah orang yang dulu menjabat sebagai direktur operasional pertama di perusahaan. Aku mematung. Orang kepercayaan ayah? Ya, bukan cuma kepercayaan.
Dia pernah jadi tangan kanannya. Maya menimpali pelan. Itulah alasannya dia bisa melakukan banyak hal. Orang luar mau memalsukan satu dokumen, saja susahnya setengah mati. Tapi orang dalam, sangat mudah. Mas Baskoro lanjut, membolak-balik berkas itu. Semakin jauh ia membaca, wajahnya semakin kelam. Beberapa saat kemudian ia meletakkan kertas-kertas itu. Dokumen ini saja tidak cukup untuk menjadi bukti. Maya mengangguk. Benar. Tapi cukup untuk membuat kalian paham bahwa ayah kalian tidak bersalah. Aku menatap wanita parubaya. Itu. Tante sudah tahu ini semua dari awal? Maya menghela napas lelah. Tante, tahu sebagian. Tapi setelah ayah kalian meninggal, Tante dipaksa pergi. Dipaksa siapa? Maya terdiam. Keheningan merayap lama, sebelum ia berkata, orang itu tidak menyentuh Tante secara fisik. Dia hanya memberi isyarat yang jelas. Kalau Tante tetap tinggal, Tante hanya akan membawa mara bahaya bagi keluarga kalian berdua. Mas Baskoro mengepalkan tangannya kuat-kuat. Jadi, Tante menghilang demi melindungi kami? Benar. Aku menatap wanita di depanku. Ini, hidup mengasingkan diri di luar ibu kota selama lebih dari 10 tahun demi menjaga rahasia sebesar ini. Pasti tekanan yang ia tanggung sangat berat. Tepat saat itu, ponsel Mas Baskoro bergetar. Pesan dari Mbak Tika. Pak Presdir, ada pergerakan aneh. CCTV basement merekam orang tak dikenal masuk ke ruang arsip bawah tanah malam ini. Ruangan itu harusnya kosong. Mas Baskoro membaca pesan itu dan langsung berdiri. Ada apa mas? Tanyaku. Ia memperlihatkan pesannya padaku. Maya yang melihat isi pesan itu langsung memucat. Kalian harus pergi dari sini sekarang. Mas Baskoro menatapnya. Kenapa? Karena kalau mereka tahu kalian sudah tahu kebenarannya. Maya menelan ludah. Mereka tidak akan tinggal diam. Saya tidak bisa lari terus-menerus, kata Mas Baskoro, dingin. Maya menatap matanya. Tante bukan menyuruhmu kabur. Tante cuma mau kamu paham. Dalang dari semua ini tidak cuma mengincar uang. Mereka ingin melenyapkan semua bukti sampai ke akar-akarnya. Di perjalanan kembali ke Jakarta, Mas Baskoro menelepon komandan security internal. Ia memerintahkan agar seluruh server data diamankan, akses direksi dibekukan, dan tidak ada yang boleh mengambil berkas fisik malam ini. Namun saat mobil kami hampir sampai di gedung SCBD, kami menerima kabar yang menghebohkan. Salah satu orang dengan hak akses super admin perusahaan baru saja mengirimkan surat resign malam itu juga. Orang itu adalah orang yang paling tak terduga, Mbak Tika. Aku menatap kakakku. Jangan-jangan, Mbak Tika, pengkhianatnya? Mas Baskoro tidak menjawab, matanya hanya menatap gedung pencakar langit di depan kami. Gedung yang dibangun oleh keringat ayah, yang dulunya penuh dengan kepercayaan. Kini, satu persatu orang mulai tersedot ke dalam lubang hitam rahasia masa lalu ini. Mas Baskoro turun dari mobil. Ia tidak percaya Mbak Tika berkhianat, tapi ia butuh tahu mengapa orang yang paling setia itu memilih pergi lebih dulu. Saat itu juga, layar ponselnya kembali menyala. Pesan baru. Bukan dari Mbak Tika, bukan dari Maya Larasati, melainkan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Kalau kamu mau tahu siapa pengkhianat ayahmu yang sebenarnya, datanglah ke ruang rapat lantai 21 sendirian. Mas Baskoro menatap layar itu, lalu menatapku. Aku tahu, tantangan baru sudah dimulai, dan kali ini sang dalang sudah tidak berniat bersembunyi lagi. Aku menatap tulisan di layar ponsel Mas Baskoro. Perasaanku sungguh tak karuan, si pengirim tidak menyebutkan nama, tidak menjelaskan apa-apa, murni sebuah undangan bernada provokasi. Seolah mereka tahu persis Mas Baskoro pantang menolak. Mas, ini jebakan? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju ke layar, tapi aku bisa melihat otaknya sedang mengalkulasi ribuan kemungkinan. Orang awam pasti menganggap ini jebakan konyol. Tapi Mas Baskoro bukan orang awam. Ia memimpin konglomerasi dengan ribuan karyawan, terbiasa berdiri di titik buta di mana keputusan diambil tanpa kepastian. Ia menyimpan ponselnya ke saku jas. Mas harus naik. Aku ikut, balasku spontan. Ia menggeleng. Tidak. Mas tidak mau kamu terseret lebih jauh. Tapi aku sudah terseret, Mas. Aku juga anak ayah. Apapun yang terjadi sama keluarga kita, aku nggak bisa diam di luar. Ia terdiam. Setelah beberapa saat, ia menghela napas, pelan. Kamu memang keras kepala seperti ayah. Aku tertawa sumbang. Keras kepala gimana? Kalau sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Malam itu, gedung kantor sudah hampir kosong melompong. Hanya segelintir lantai, yang lampunya masih menyala. Ruang rapat lantai 21 dulunya adalah tempat favorit ayah untuk menggelar pertemuan tingkat tinggi.
Ruangan ini memiliki dinding kaca, floor to ceiling yang menyuguhkan gemerlap Jakarta dari ketinggian. Dulu, waktu aku masih kecil, ayah pernah membawaku ke sini. Ia menunjuk ke arah gedung-gedung jauh dan berkata, "Nadia, kelak kamu tidak harus jadi orang paling kaya, tapi jadilah orang yang cara kerjanya membuat orang lain menghormatimu." Aku tidak pernah melupakan kalimat itu. Mas Baskoro melangkah masuk ke ruang rapat. Sesuai janjiku padanya, aku berdiri, menunggu di koridor luar. Namun pintu belum ada semenit ditutup. Aku menerima pesan darinya. "Masuk." Aku terkejut. Begitu masuk, kulihat ia berdiri di depan layar proyektor raksasa. Di layar itu memutar sebuah video. Sosok pria paruh, baya berusia di atas 60 tahun sedang duduk di sebuah kamar sempit. Aku langsung mengenalnya. Pak Tarjo, mandor tua yang diusir tempo hari. Mas Baskoro menekan tombol play. Suara Pak Tarjo menggema di ruangan besar itu. "Baskoro, kalau Nak Baskoro melihat video ini, artinya Bu Maya sudah membawa kalian sampai ke titik ini." Aku dan kakakku saling berpandangan. Pak Tarjo melanjutkan. "Bapak tahu, Nak Baskoro pasti susah percaya sama apa yang bakal Bapak bilang. Tapi ada satu hal yang harus kalian tahu. Tahun itu, ayahmu bukan cuma menemukan korupsi di dalam perusahaan. Beliau menemukan sebuah rencana untuk membalikan kepemilikan saham perusahaan." Tangan Mas Baskoro mengepal. "Dalang dari rencana ini tidak bekerja sendirian," lanjut Pak Tarjo. "Ada orang luar yang memodali, ada orang dalam yang menutupi jejak, dan ada satu orang yang selama ini memposisikan dirinya sebagai pelindung keluarga kalian." Aku mengernyit. "Pelindung?" Mas Baskoro menajamkan pandangannya. Di layar, Pak Tarjo mengeluarkan selembar kertas. "Orang ini berkali-kali membantu ayahmu membereskan krisis. Dia sangat dipercaya. Tapi pada akhirnya, justru dialah orang yang paling menghancurkan kepercayaan ayahmu." Video berhenti. Sebuah nama muncul di layar dengan font tebal, Wahyu Saputra. Ruangan itu hening. Mas Baskoro berdiri tegak bak patung. "Bapak itu masih hidup kan, Mas?" tanyaku. "Masih," jawabnya pelan. "Di mana dia sekarang?" "Mas, tidak tahu." Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Kami berdua serentak menoleh. Sosok yang masuk membuat kami berdua terperangah. Itu Mbak Tika. Ia tidak lagi terlihat rapi dan tenang seperti biasanya. Wajahnya kusut, matanya sembab kurang tidur. Mas Baskoro menatapnya. "Kamu tidak jadi resign?" Mbak Tika menggeleng. "Saya kirim surat itu cuma untuk mengecoh mereka, Pak." "Mengecoh?" tanyaku, kaget. Mbak Tika mengangguk. "Karena saya tahu, ada yang mengawasi setiap orang yang berusaha mengakses dokumen lama di server." "Lalu kenapa kamu tidak bilang dari awal?" tanya Mas Baskoro tegas. Mbak Tika menundukkan kepalanya. "Karena saya takut, Pak." Itu pertama kalinya aku melihat Mbak Tika yang sedingin es mengakui ketakutannya. Dia adalah sekretaris yang setia menemani ayah sejak awal berdiri, wanita bertangan besi yang tahan banting. Namun kini suaranya bergetar. "Saya sudah mencium gelagat aneh ini sebelum Pak Hendra meninggal. Tapi saya tidak punya bukti kuat. Jadi saya memilih diam." "Kamu tahu siapa di balik semua ini?" kejar Mas Baskoro. Mbak Tika tidak langsung menjawab. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah flash disk. "Saya tidak tahu gambaran utuh keseluruhannya, tapi saya tahu satu hal. Pak Wahyu tidak bekerja sendirian." Mas Baskoro menerima flash disk itu. "Apa isinya?" "Semua draft email internal di hari-hari terakhir sebelum ayah Bapak wafat. Ada satu thread email yang selamat. Ini tidak berani saya buka." Mas Baskoro menancapkan flash disk ke laptop di meja rapat. Rentetan email muncul di layar. Pengirim, Wahyu Saputra. Penerima, alamat email tanpa identitas. Isinya sangat singkat. "Hendra sudah mulai curiga. Harus segera dieksekusi sebelum terlambat." Aku melihat wajah Mas Baskoro berubah pasi. Tapi yang paling membuatku merinding adalah stempel waktunya. Email itu dikirim setelah ayah masuk ruang ICU. Artinya, saat ayah sedang sekarat dan tak punya banyak waktu lagi, orang-orang ini terus melanjutkan pengkhianatannya di atas ranjang kematian ayah. Mas Baskoro menutup layar laptopnya. Suaranya terdengar sangat pelan. "Tika, ya Pak, kamu tahu kenapa ayah saya tidak pernah memberitahu saya soal ini?" Mbak Tika diam sangat lama sebelum akhirnya menjawab lirih. "Karena beliau ingin melindungi Bapak. Beliau pernah bilang pada saya, Baskoro sudah kehilangan ibunya sejak kecil. Saya tidak mau sebelum dia benar-benar dewasa, dia harus kehilangan lagi kepercayaannya pada manusia." Hatiku terasa sangat sesak mendengarnya. Ayah tidak diam karena tidak percaya pada anak lelakinya, tapi karena ayah terlalu menyayanginya. Di tengah keheningan yang menyesakkan dada itu, ponsel Mbak Tika berdering. Ia melirik layarnya lalu wajahnya memucat-pucat. "Pak Wahyu."
Mas Baskoro memberi isyarat, tangan, angkat, loudspeaker. Mbak Tika ragu sejenak, lalu menekan tombol, hijau. Suara berat pria tua terdengar dari seberang. Tika, kamu masih pegang janjimu, kan? Mbak Tika bungkam. Pria itu melanjutkan. Kalau Baskoro sudah tahu, berarti ini waktunya semuanya diakhiri. Mas Baskoro melangkah mendekati ponsel itu. Pak Wahyu. Di ujung telepon, hening sejenak, lalu terdengar helaan, napas panjang. Akhirnya kamu tahu juga. Kenapa? Tanya Mas Baskoro dingin. Butuh waktu sangat lama bagi pria tua itu untuk menjawab. Karena ayahmu memilih orang yang salah untuk dipercaya. Tapi, ayahmu juga memilih orang yang tepat untuk diserahi masa depan. Apa maksud Anda? Dahi Mas Baskoro berkerut tajam. Pak Wahyu tidak menjawab pertanyaannya, ia hanya mengatakan satu kalimat. Terakhir, besok, temui saya. Saya akan beritahu kamu siapa sebenarnya orang yang paling mengkhianati ayahmu. Telepon ditutup. Tak ada satupun dari kami yang bersuara di ruang rapat itu. Kami semua paham, esok hari bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan hari penghakiman. Kebenaran tentang kematian ayah, perusahaan, dan orang-orang yang paling dipercayainya akan dijemur di bawah terik matahari. Keesokan paginya, aku bangun sangat pagi meski semalaman mataku tak bisa terpejam. Di dalam kepalaku terus berputar kalimat-kalimat Pak Wahyu, baris-baris draft email yang kelam, dan terlebih lagi, kilat kekecewaan di mata Mas Baskoro saat mendengar tentang orang kepercayaan ayah. Ada tipe pengkhianat yang menyakiti kita karena tindakannya, tapi ada tipe pengkhianat yang lukanya jauh lebih perih karena sebelum mereka berkhianat, mereka adalah tempat kita meletakkan seluruh kepercayaan kita. Aku tiba di kantor pukul 7 pagi. Udara hari ini terasa berbeda. Karyawan tetap bekerja, tapi tatapan penuh curiga dan rasa takut sudah jauh berkurang. Mungkin setelah kasus Hana ditindak tegas, orang-orang mulai percaya bahwa perusahaan sedang berbenah. Tapi aku tahu, di balik riak air yang tenang ini, ada tsunami besar yang menanti di depan. Saat aku masuk ke ruangan presidir, Mas Baskoro sudah ada di sana. Meja kerjanya penuh dengan dokumen. Ia tidak memakai jas formalnya, hanya kemeja putih dengan lengan digulung sebatas siku. Persis, gayanya saat ia ikut ayah ke lapangan mengurus proyek dulu. Aku meletakkan tas. Mas belum tidur sama sekali? Ia menggeleng. Tidak bisa tidur. Aku terdiam. Sebentar, lalu ia berkata, Nadia, ya Mas, kalau hari ini kita mendengar fakta yang sama sekali bertolak belakang dengan apa yang kita bayangkan selama ini, apa kamu siap menerimanya? Aku menatapnya. Mas lagi ngomongin soal ayah, ia mengangguk pelan. Aku berpikir sejenak, lalu menjawab. Menurutku, yang terpenting bukan apakah ayah pernah melakukan kesalahan atau tidak. Yang terpenting adalah apa yang ayah coba lakukan setelah menyadari kesalahannya, itu. Mas Baskoro menatapku, aku melanjutkan. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi orang yang baik adalah orang yang berjuang melindungi apa yang benar. Ia tidak merespons, hanya tersenyum tipis. Kamu benar-benar sudah dewasa. Nah, pukul 8.00 pagi, kami berdua pergi meninggalkan SCBD menuju sebuah kafe kecil di pinggiran Cibubur. Tempat itu dipilih oleh Pak Wahyu. Bukan restoran mewah, bukan juga tempat rahasia yang berlebihan, hanya kafe biasa dengan meja-meja, kayu dan beberapa pot tanaman hias di dekat jendela. Saat kami masuk, Pak Wahyu sudah duduk di sana. Aku langsung mengenali wajahnya dari foto-foto lama, dokumentasi pendirian perusahaan. Pria yang dulu bahu-membahu membangun bisnis bersama ayah. Tapi fisiknya kini sangat berbeda dari yang ada di foto. Rambutnya sudah memutih semua. Wajahnya dipenuhi kerut-merut penuaan, dan matanya memancarkan kelelahan abadi seseorang yang menyimpan beban dosa terlalu lama. Mas Baskoro duduk di depannya. Bapak memanggil saya ke sini untuk menceritakan kebenaran. Pak Wahyu memandangi wajah kakakku cukup lama. Kamu mirip sekali sama Hendra. Mas Baskoro diam. Tapi kamu juga berbeda, lanjutnya. Beda di mana? Kamu tidak mudah mempercayai orang seperti dia. Udara di antara kami bertiga mendadak kaku. Pak Wahyu menundukkan pandangannya. Itulah yang paling membuat saya menyesal seumur hidup. Mas Baskoro menatapnya dengan tajam. Bapak, tahu ayah saya dimanfaatkan oleh orang lain? Pak Wahyu mengangguk. Tahu, sejak kapan? 10 tahun yang lalu. Aku tersentak pelan. 10 tahun? Pak Wahyu menghela napas berat. Iya, tapi saat itu kondisinya belum separah. Sekarang, ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah map tipis. Dulu saya memegang posisi direktur operasional. Saya punya akses ke berbagai berkas. Dan, saya menemukan anomali pengeluaran dana yang mencurigakan. Kenapa Bapak tidak lapor ke ayah saya? Sergah Mas Baskoro.
Pria tua itu terdiam sangat lama. Suaranya serak saat akhirnya ia menjawab, karena waktu itu, saya melakukan satu kesalahan bodoh. Kesalahan apa? Ia menatap meja kayu di depannya kosong. Saya pikir saya bisa menyelesaikannya sendiri. Saya pikir orang itu cuma serakah sesaat. Saya pikir, kalau saya memberinya kesempatan kedua, dia akan berhenti. Aku mendengar alasan itu dan merasa familiar. Itu persis seperti prinsip ayah. Ayah selalu percaya orang bisa diperbaiki. Pak Wahyu melanjutkan dengan getir, tapi saya salah total. Orang itu bukan sekadar mau menggelapkan uang kas. Dia mau merampas kursi kendali perusahaan. Siapa orang itu? Potong Mas Baskoro, tanpa basa-basi. Pak Wahyu menatap matanya. Sebelum saya sebut namanya, ada satu hal yang harus kamu tahu. Ayahmu tidak pernah mengkhianati perusahaannya sendiri. Dia tahu ada borok di dalam manajemen. Dia tahu siapa pelakunya. Tapi, dia tidak membukanya ke publik. Kenapa? Karena pelakunya adalah keluarga sendiri. Pernyataan itu bak petir di siang bolong. Aku dan Mas Baskoro mematung. Keluarga, Pak Wahyu mengambil selembar kertas dari map tipis itu. Itu adalah salinan mutasi rekening lama. Penerima transfer bukan atas nama Hana, bukan pula Pak Wahyu, melainkan sebuah perusahaan perantara, Cangkang, nama perusahaan. Cangkang itu membuat raut wajah Mas Baskoro berubah drastis. Aku mengikuti arah pandangannya. Itu adalah nama PT yang dimiliki oleh keluarga Hana. Mas Baskoro meletakkan kertas itu. Ini tidak masuk akal. Pak Wahyu bergumam pelan. Itulah alasan kenapa Hana bisa masuk ke kantormu sekarang. Dia bukan pion yang baru, muncul kemarin sore. Dia diselusupkan untuk melanjutkan rencana yang sudah dirancang sejak lama. Lalu siapa sebenarnya dalang utamanya? Tanyaku dengan dada bergemuruh. Pak Wahyu tidak langsung menjawab. Ia menoleh keluar jendela kaca, melihat jalanan Cibubur. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mengumpulkan bukti konklusif. Orang ini sangat licin dan hati-hati. Sampai belum lama ini, ia mengeluarkan selembar foto. Foto itu diambil diam-diam, menampilkan pertemuan beberapa orang. Salah satunya langsung membuat napasku tercekat. Itu Hana. Tapi, pria paruh baya yang berdiri mengobrol di sebelahnya adalah sosok yang tidak akan pernah kuduga seumur hidupku. Mas Baskoro memandangi foto itu. Garis rahangnya menegang. Ketenangannya luntur tak bersisa. Tidak mungkin, gumamnya. Siapa Mas? Tanyaku panik. Mas Baskoro terkunci rapat mulutnya. Pak, Wahyu yang menjawabnya, orang yang dulu membantu ayahmu merintis perusahaan. Ini, orang yang selalu dianggap seperti saudara sedarah. Dan orang yang saat ini, masih memegang porsi kekuasaan terbesar di jajaran komisaris. Aku merasa, jantungku merosot ke perut. Karena nama itu sudah pernah Mas Baskoro sebutkan, tapi tak pernah sekalipun terlintas di benak kami bahwa dialah pelakunya. Pak Wahyu mengucapkan namanya perlahan. Orang itu adalah pamanmu, Hadi Wijaya. Aku berdiri mematung, lututku lemas. Mas Baskoro sontak berdiri dari kursinya. Dengan napas menderu, pria di foto itu bukan orang asing. Dia adalah paman kandung kami, adik kandung ayah, orang yang selama bertahun-tahun sangat kami hormati, yang selalu kami panggil dengan penuh kasih sayang. Om Hadi, Pak Wahyu, menatap Mas Baskoro, saya tahu ini sulit kamu percaya, tapi semua aliran dana, pemalsuan dokumen, bermuara ke beliau. Mas Baskoro tak sanggup berucap. Mungkin, di detik itu, hal yang paling merobek hatinya bukanlah fakta bahwa perusahaan ayah dikhianati, melainkan bahwa sang pengkhianat mengalirkan darah yang sama dalam urat nadinya. Sebelum beranjak pergi, Pak Wahyu menyerahkan sebuah kotak kecil kepada kakakku. Di dalam sini ada peninggalan terakhir ayahmu. Beliau pernah berpesan, kalau suatu hari nanti Baskoro tahu kebenaran tentang Hadi, suruh dia membuka ini. Mas Baskoro menerima kotak itu. Jari jemarinya mencengkeramnya erat. Aku menatap kotak kayu kecil itu dan punya firasat bahwa isinya bukan lagi sekadar bukti hukum. Di dalamnya pasti ada penjelasan terakhir dari ayah. Penjelasan yang ia bawa mati. Kotak kecil itu berada dalam genggaman Mas Baskoro sepanjang perjalanan kami kembali ke kantor. Ia tidak bicara apa-apa, tidak juga langsung membukanya. Ia hanya meletakkan kotak itu di jok sebelahnya, seolah butuh waktu yang lama untuk sekadar mencerna kenyataan bahwa nama yang disebut tadi adalah keluarganya sendiri. Aku paham rasanya. Jika yang menusuk dari belakang adalah kompetitor, kita bisa marah. Jika itu rekan kerja, kita bisa waspada. Tapi jika itu adalah orang yang duduk di meja makan yang sama di hari Lebaran, yang dulu menggendong kita saat masih kecil, yang dipercaya penuh oleh ayah layaknya saudara kandung, maka emosi pertama yang muncul bukanlah amarah yang meledak, melainkan hampa. Kehampaan yang dalam. Di dalam mobil, aku menoleh ke arahnya. Mas benar-benar percaya Om Hadi yang melakukannya?
Matanya tetap fokus ke jalan tol. Mas tidak ingin percaya, tapi Mas juga tidak bisa mengabaikan buktinya. Aku terdiam. Itulah ironi terbesar yang menghujam hatinya. Mas Baskoro adalah pria yang selalu menempatkan logika dan kekeluargaan di garis yang sejajar. Ia bisa memecat karyawan korup tanpa berkedip, ia bisa membatalkan kontrak bernilai miliaran dengan tangan dingin, tapi urusan darah daging, ia selalu menyisakan satu ruang, maaf. Apalagi ia sudah kehilangan ibu sejak kecil, membuatnya amat sangat protektif terhadap sisa keluarganya. Tiba di ruang kerjanya, ia langsung mengunci pintu. Kotak kayu kusam itu diletakkan di atas mejanya. Tak ada gembok, hanya tutup kayu yang penuh goresan. Usia. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya tersimpan sebuah flash disk dan sepucuk surat lagi. Kali ini ia tidak membaca suratnya dulu. Ia menancapkan flash disk itu ke laptop. Sebuah jendela video terbuka. Resolusinya rendah dan agak bersemut namun suaranya sangat jernih. Itu suara ayah. Aku dan Mas Baskoro berdiri terpaku di depan layar monitor. Sudah bertahun-tahun aku tidak mendengar suara serak yang begitu menenangkan itu. Baskoro, Nadia. Kalau kalian berdua sedang menonton video ini, artinya ayah sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menjelaskan semuanya secara langsung. Mataku seketika terasa panas. Di layar, wajah ayah menatap lurus ke arah lensa kamera, tetap dengan pembawaan tenang dan bijaknya. Ayah tahu kalian pasti sangat kebingungan. Pasti ada pihak yang mendoktrin kalian bahwa ayahlah yang berbuat curang. Mungkin ada tumpukan dokumen yang membuat kalian ragu pada ayah. Tapi ayah ingin kalian ingat satu hal. Manusia bisa saja terpeleset berbuat salah, tapi seorang ayah tidak akan pernah sengaja menghancurkan kerajaan yang dia bangun dengan susah payah untuk masa depan anak-anaknya. Mas Baskoro menundukkan wajahnya. Kulihat kedua tangannya mengepal di atas meja. Ayah, melanjutkan. Hadi itu adik kandung ayah. Dia orang yang paling ayah percaya, dan ironisnya, dia pula yang paling menggoreskan luka di hati ayah. Ruangan kerja itu sunyi senyap. Ayah tidak tahu sejak kapan persisnya sifatnya mulai berubah. Mungkin saat perusahaan mulai meraksasa, mungkin saat gelimang, uang membuat manusia memandang dunia dengan lensa yang berbeda. Tapi di lubuk hati ayah yang paling dalam, ayah masih percaya ada secercah kebaikan dalam diri adik ayah. Aku melirik Mas Baskoro. Bahkan di detik-detik genting ini, ayah masih menolak untuk menghukum adiknya secara mutlak. Ayah selalu mencari pembenaran untuk melindungi keluarganya. Oleh karena itu, lanjut ayah dari dalam video, ayah tidak membeberkan semuanya ke pemegang saham. Ayah ingin memberi Hadi satu kesempatan untuk merenung dan sadar diri. Tapi ternyata, ayah kehabisan waktu sebelum hari itu tiba. Video di layar terdiam beberapa saat, lalu ayah mengeluarkan setumpuk dokumen ke depan kamera. Dokumen-dokumen yang ayah tinggalkan ini bukan amunisi untuk kalian balas dendam. Ini hanya agar kalian tahu kebenaran seutuhnya. Harta bisa dicari lagi, perusahaan bangkrut bisa didirikan lagi. Tapi jangan sampai pengkhianatan ini membuat hati kalian berkarat dan menjadi manusia yang hidup dengan kecurigaan pada semua orang. Air mataku tumpah tak terbendung. Ayah, tetaplah ayah. Bahkan saat dikhianati dari dalam, ia masih memikirkan kebersihan hati kami. Video pun berakhir. Lama tak ada yang bersuara, sampai akhirnya Mas Baskoro memecah keheningan. Suaranya serak. Selama ini Mas pikir, kalau hari seperti ini datang, Mas akan sangat membenci pelakunya. Aku menatapnya dengan mata sembab. Terus sekarang, gimana Mas? Ia menatap layar hitam monitor. Mas cuma merasa sedih yang luar biasa. Nah, karena ayah benar. Kehilangan terbesar manusia bukanlah hilangnya pundi-pundi rupiah, melainkan lenyapnya rasa percaya pada sosok yang kita anggap rumah. Telepon di atas meja tiba-tiba berdering, membuyarkan lamunan kelam kami. Panggilan dari Departemen Legal. Mas Baskoro menekan tombol jawab. Lapor, Pak Presdir. Kami baru saja memverifikasi dokumen baru. Apa itu? Porsi saham Bapak Hadi Wijaya di struktur perusahaan ternyata lebih kompleks dari yang tercatat secara legal. Mas Baskoro mengernyit, jelaskan detailnya. Di masa lalu, Bapak Hadi pernah mentransfer sebagian besar sahamnya ke sebuah entitas perusahaan cangkang. Tapi PT Cangkang tersebut sudah dilikuidasi, dan direktur utama yang mewakili PT Cangkang tersebut adalah kenalan dari saudari Hana. Aku dan Mas Baskoro berpandangan, semuanya kembali bermuara ke Hana, tapi kali ini puzzle-nya lebih utuh. Hana bukan inisiatornya. Ia hanyalah pion catur. Mas Baskoro bertanya lagi, siapa nama direktur utama PT Cangkang itu saat aktif? Ada, Pak. Siapa? Hening beberapa detik sebelum suara di telepon menjawab, atas nama Ibu Maya Larasati. Tubuhku menegang. Maya Larasati?
Nama, itu muncul lagi. Mas Baskoro juga terperangah. Tidak mungkin, kami sudah mengecek profilnya. Data menunjukkan Ibu Maya Larasati adalah penanda tangan sah saat PT itu didirikan, Pak. Kepalaku berdenyut kencang. Maya Larasati, wanita yang tadi membantu kami menyembunyikan rahasia ayah, ternyata juga ikut andil dalam manuver pemindahan saham. Mas Baskoro mematikan sambungan telepon. Untuk pertama kalinya, aku melihat keputusasaan di mata kakakku. Ia benar-benar kebingungan harus percaya pada siapa. Nadia, ia menatap gedung seberang. Sepertinya selama ini kita melihat semuanya terlalu hitam putih. Maksud Mas? Hana bukan orang baru yang diselusupkan. Rentetan kekacauan belakangan ini cuma klimaksnya. Masa lalunya lah yang harus kita korek habis. Malam itu juga, Mas Baskoro memerintahkan pelacakan riwayat hidup Hana secara komprehensif. Hasilnya membuat kami membelalak tak percaya. Nama aslinya bukanlah Hana, melainkan Hana Maharani. Dia adalah putri tunggal dari mantan konsultan hukum perusahaan, legal counsel, di era awal berdirinya Wijaya Holdings, pria yang merumuskan dan mengurusi semua akta notaris pendirian perusahaan ayah. Seorang karakter yang seolah tak pernah tersorot panggung utama, namun menguasai setiap celah kelemahan hukum perusahaan. Aku menatap setumpuk berkas di meja. Mas, apa jangan-jangan orang-orang ini semuanya bersekongkol? Ia tidak langsung menjawab. Ia sendiri mulai menyadari satu benang merah yang mengerikan. Tragedi ini tidak diarsiteki oleh satu pengkhianat tunggal. Ada semacam konsorsium diam-diam yang terdiri dari orang-orang kepercayaan ayah yang bekerja sama untuk menutupi kebenaran. Di tengah malam buta saat kami bersiap pulang, layar ponsel Mas Baskoro menyala. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang sangat kami kenal. Om Hadi. Mas Baskoro menatap layarnya cukup lama sebelum menggeser ikon hijau. Halo, Om. Di seberang sana hening, hanya terdengar suara napas yang berat. Baskoro, Om tahu, kamu sedang menyelidiki semuanya. Mas Baskoro tak menjawab. Om Hadi melanjutkan, besok kita bertemu. Ada hal yang harus Om ceritakan langsung dari mulut Om sendiri. Cerita tentang apa? Jeda yang panjang menggantung di udara. Tentang kematian ayahmu. Tangan Mas Baskoro kaku seketika, tubuhku ikut membeku. Karena selama seminggu ini kami mati-matian mencari fakta tentang korupsi dan kudeta perusahaan. Tak pernah sekalipun terlintas di benak kami bahwa rahasia terbesar dan tergila justru bersarang pada misteri wafatnya ayah. Sesuatu yang selama ini tak pernah berani kami sentuh. Tak pernah terbayangkan olehku bahwa suatu hari aku akan duduk di kursi penumpang, menemani kakakku mengendarai mobil untuk menemui Om Hadi, dengan perasaan yang bukan lagi seperti akan menghadiri acara keluarga. Sensasinya, lebih mirip langkah gontai menuju ruangan terakhir yang kuncinya telah hilang belasan tahun lalu. Di sepanjang perjalanan, mobil melaju dalam kebisuan. Mas Baskoro menatap jalanan aspal ibu kota dengan tatapan lurus. Tapi aku tahu isi, kepalanya sedang bising oleh puluhan pertanyaan. Karena masalah penggelapan dana bisa diselesaikan dengan audit, perselisihan kekuasaan bisa diurus lewat jalur hukum. Tapi misteri di balik kematian ayah, itu adalah luka bernanah yang selama 4 tahun ini tak pernah berani ia korek. Kami menemui Om Hadi di sebuah rumah pinggir danau, jauh dari hiruk-pikuk kota. Bukan di rumah mewah kawasan elit seperti bayanganku tentang kehidupan seorang komisaris besar. Ia duduk sendirian di teras yang menghadap air danau, ditemani meja kayu kecil dan 2 cangkir teh yang asapnya sudah lama menguap. Melihat kedatangan Mas Baskoro, sorot mata Om Hadi menyiratkan kesedihan yang sulit dijabarkan. Baskoro, kakakku berdiri tegak di depannya. Om mau menceritakan apa? Om Hadi tidak langsung membalas. Ia menatapku, lalu menghela napas pasrah. Nadia juga sudah besar ya, akhirnya kalian berdua tahu juga semuanya. Aku memberanikan diri bertanya, tahu apa Om? Ia menundukkan pandangannya ke cangkir teh. Tahu bahwa 4 tahun lalu, ayah kalian meninggal bukan murni karena penyakitnya. Boom! Ruangan itu seakan meledak. Mas Baskoro menarik kursi dan duduk dengan kasar. Jelaskan. Om Hadi mengangguk pelan. Ayahmu masuk rumah sakit bukan semata karena fisiknya gagal. Beberapa bulan sebelumnya, dia sudah memergoki banyak kecurangan di dalam perusahaan. Tekanan psikologisnya luar biasa hancur, bukan karena uang yang hilang, tapi karena pelaku yang menikamnya dari belakang adalah keluarganya sendiri. Mas Baskoro menajamkan tatapannya bak elang. Jadi, Om yang melakukannya? Om Hadi menundukkan kepala. Lama sekali ia terdiam, hingga akhirnya terdengar gumaman pelan. Iya. Aku merasa napasku terhenti. Ruang udara di sekitarku terasa tersedot habis. Mas Baskoro tetap duduk, mematung. Tapi aku tahu, satu kata pengakuan itu menggoreskan luka yang jauh, lebih mematikan dari alasan apapun. Tapi semuanya tidak sesederhana yang kalian kira.
lanjut Om Hadi dengan suara bergetar. Om memang bersalah. Waktu itu Om mengambil beberapa keputusan finansial secara sepihak di luar sepengetahuan Hendra. Ambisi Om cuma satu. Om mau perusahaan ini melesat lebih cepat. Om sangat yakin, kalau nanti profitnya meledak, Mas Hendra pasti akan mengerti. Om Hadi meremas jemarinya sendiri. Tapi Om salah perhitungan. Lalu soal aliran dana rahasia itu, cecar Mas Baskoro. Om Hadi membisu sejenak. Om tahu ada pihak yang diam-diam menunggangi keputusan-keputusan bodoh Om. Tapi saat Om akhirnya sadar, bola saljunya sudah terlanjur membesar. Skandalnya terlalu masif. Kenapa Om tidak jujur pada ayah? Untuk pertama kalinya, suara Mas Baskoro meledak memecah ketenangan danau. Kenapa Om bungkam? Om Hadi makin menundukkan kepalanya. Dalam-dalam, karena Om takut, Bas. Takut miskin, takut dipenjara, takut kehilangan kakakku. Jawaban lirih itu menghentikan amarah Mas Baskoro. Om Hadi menatap keponakannya itu dengan mata berkaca-kaca. Hendra bukan cuma sekadar kakak, dia yang menarik Om dari lumpur kemiskinan saat Om terpuruk. Saat perusahaan baru berdiri dan Om berkali-kali gagal membawa proyek, dia yang terus memberi Om panggung. Makanya, saat Om melakukan kesalahan sefatal itu, Om sangat pengecut untuk mengakui kebodohan Om di depannya. Mas Baskoro kembali diam. Om Hadi perlahan mengeluarkan map kulit usang dari dalam tasnya. Ini adalah berkas terakhir peninggalan Mas Hendra. Om menyimpan dokumen ini selama 4 tahun. Kenapa baru diserahkan sekarang? Karena Om ingin memastikan bahwa kamu sudah punya kestabilan emosi yang cukup untuk membacanya secara jernih, tanpa ditunggangi dendam buta. Mas Baskoro menerimanya. Di dalamnya terdapat tulisan tangan asli ayah. Isinya sangat singkat, namun setiap hurufnya membuat kerongkonganku tercekat. Setiap orang bisa berbuat salah. Yang membedakan nilai manusia adalah keberaniannya untuk membenahi kesalahan tersebut. Ayah tidak ingin Baskoro tumbuh dewasa dengan memanggul dendam kesumat, karena dendam hanya akan membuat seorang pria kehilangan jati dirinya. Aku menatap Mas Baskoro. Ia membaca kalimat itu berulang kali dengan tempo yang sangat pelan, lalu menutup map tersebut. Lalu, siapa sebenarnya orang di balik? Hana, tanyanya kemudian. Om Hadi menghela napas panjang. Bukan satu orang, Bas. Tapi satu komplotan. Mereka sangat cerdik mengkapitalisasi kesalahan Om, menyalahgunakan kebaikan ayahmu, dan memanipulasi anak muda seperti Hana. Maharani, aku sangat terkejut. Hana juga cuma dimanfaatkan? Iya, anak itu memang tahu sebagian kecil ceritanya. Tapi doktrin yang dijejalkan ke kepalanya sejak dulu membuatnya yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah demi menyelamatkan aset keluarganya. Mas Baskoro bertanya lagi, berarti dia sadar, ayah saya tidak bersalah? Secara nalar dia tahu, tapi dia tumbuh di lingkungan yang memutarbalikkan fakta, memojokkan ayahmu sebagai pihak yang korup, hingga dia akhirnya ikut meyakini ilusi kebenaran itu. Satu persatu simpul benang kusut itu akhirnya terurai. Hana bukan sekadar penjahat karikatur yang jahat tanpa alasan. Dia bukan dalang utamanya, tapi dia juga bukan malaikat suci. Di pusaran konspirasi ini, ada orang yang jatuh karena ambisi buta, ada yang berbuat jahat karena pengecut, dan ada yang tersesat karena terlalu lama hidup dalam kebohongan yang terus diulang. 1 minggu setelah pertemuan di tepi danau itu, pihak manajemen perusahaan yang dikomandoi langsung oleh Mas Baskoro bekerja sama dengan otoritas berwajib untuk membersihkan semua kebusukan. Seluruh berkas yang dimanipulasi dikoreksi secara hukum. Dana siluman ditelusuri dan disita oleh pihak berwenang sesuai prosedur undang-undang. Hana Maharani akhirnya kooperatif. Ia mengakui penyalahgunaan kekuasaan yang ia lakukan, dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sementara Om Hadi, ia memilih jalan kesatria. Ia mundur secara permanen dari jabatan Dewan Komisaris dan menyerahkan seluruh asetnya untuk mengganti kerugian perusahaan, menebus rentetan dosa masa lalunya. Mas Baskoro tidak langsung memberikan maafnya hari itu juga. Namun ia tidak membuang pamannya. Kakakku paham, ayah tidak pernah menginginkan anak lelakinya menjelma menjadi hakim yang buta nurani. 3 bulan berselang, masa magangku di Wijaya Holdings resmi berakhir. Di hari terakhirku bekerja, aku berdiri di taman rooftop gedung, memandangi panorama gedung-gedung Jakarta yang berdiri angkuh. Mas Baskoro datang menghampiriku. Gimana rasanya? Tanyanya sambil menyodorkan segelas kopi. Aku tertawa kecil. Beda banget sama hari pertama masuk. Dulu aku mikir, kerja di korporat besar. Isinya cuma orang-orang pintar. Sekarang aku baru paham, untuk bikin perusahaan bertahan, pintar aja nggak cukup. Harus ada orang-orang yang punya hati. Mas Baskoro tersenyum dan mengangguk. Banyak yang kamu pelajari ya? Aku menatapnya.
Kalau Mas gimana? Ia diam beberapa detik, lalu mengulum senyum. Mas cuma belajar satu hal yang paling penting. Apa itu? Jangan pernah membiarkan kesibukan di luar sana membuat kita lupa untuk menatap lekat orang-orang yang ada di samping kita. Aku menerawang kembali ke hari pertamaku magang. Seorang anak magang bau kencur, asisten wanita yang mabuk kekuasaan, dan satu panggilan telepon yang mematikan, detak jantung satu ruangan. Dulu kupikir itulah titik awalnya. Tapi setelah badai ini reda, aku baru mengerti, panggilan telepon hari itu bukanlah untuk menelanjangi satu orang arogan, melainkan kunci pembuka kotak Pandora untuk menjemput pulang kebenaran. Di sepanjang jalan kehidupan, ada orang-orang yang hadir hanya untuk menorehkan luka. Ada yang hadir untuk memberi tamparan, pelajaran. Tapi ada juga orang-orang yang, meski pernah berbelok arah dan terjerumus, masih berhak memilih jalan pulang untuk memperbaiki diri. Keluarga, kami memang tidak akan pernah sama seperti dulu, Wijaya Holdings pun sudah berubah wujud. Tapi kami belajar satu hal mahal tentang cara merangkul masa lalu. Karena keluarga yang sesungguhnya bukanlah keluarga yang tak pernah retak dindingnya. Keluarga sejati adalah mereka yang mau duduk bersama, menambal semen pada dinding yang retak itu. Aku juga akhirnya menyadari bahwa permata paling berharga di dunia ini bukanlah gelar atau rekening triliunan. Permata termahal adalah ketika setelah melewati gempuran badai pengkhianatan, kita masih menyisakan kemanusiaan untuk tetap memilih jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian, para pembaca yang budiman, kisah ini mungkin telah mencapai tirai penutupnya. Namun gema dari pesan yang ditinggalkannya barangkali masih relevan untuk kita renungkan. Dalam fragmen kehidupan ini, ada masalah yang dari luar tampak seperti drama kantoran biasa atau konflik ego antar rekan kerja. Namun jika digali lebih dalam, di baliknya seringkali tersembunyi epos panjang mengenai rapuhnya kepercayaan, nilai pertalian darah, dan persimpangan nurani di antara kebenaran dan kebatilan. Kita acap kali merasa bahwa tragedi terbesar dalam hidup adalah kebangkrutan, materi atau lengsernya jabatan. Padahal sesungguhnya, sayatan paling perih di batin manusia adalah ketika fondasi kepercayaan yang kita bangun kokoh pada seseorang, perlahan-lahan runtuh menjadi debu. Jika orang asing menikam kita, waktu akan menjadi obat penawar luka. Tapi bagaimana jika yang memegang pisau, itu adalah sosok yang duduk makan bersama kita di meja yang sama? Seseorang yang kita sapa dengan panggilan sayang, dan yang kepadanya kita titipkan masa depan? Jika mereka yang menorehkan kecewa, maka rasa sakitnya tak lagi bersumber pada luka sayatannya, melainkan pada serpihan kenangan manis yang mengiringinya. Kisah keluarga Wijaya bukan sekadar potret korporasi yang syarat dengan penggelapan data atau konspirasi perebutan saham yang dirancang belasan tahun. Ini adalah miniatur tentang cara jiwa manusia bernegosiasi dengan kelamnya masa lalu. Saat dikhianati, sebagian dari kita mungkin memilih untuk memakai zirah, membalasnya dengan kekejaman yang sama. Ada pula yang dibutakan oleh amarah, menuntut agar semua pengkhianat dihanguskan tak bersisa. Namun, ada segelintir manusia yang punya keluasan samudera di dadanya. Mereka memilih berhenti sejenak, menatap esensi persoalannya, lalu bertanya pada diri sendiri, dari semua yang hancur ini, apa yang masih pantas untuk diselamatkan? Sebab jika manusia hanya digerakkan oleh bahan bakar amarah, ia mungkin akan menang telak di pengadilan atau di meja perdebatan. Namun di saat yang sama, ia akan kehilangan kedamaian paling esensial di dalam sanubarinya. Pepatah mengatakan, menghukum penjahat yang lari, bukan menolak orang yang kembali. Maknanya bukanlah kita menormalisasi kesalahan. Barang siapa yang memanen dosa, harus menelan getah tanggung jawabnya. Mereka yang menyalahgunakan kepercayaan harus dihadapkan pada hukum kausalitas. Namun, bersebelahan dengan pedang ketegasan, harus selalu tersedia pelukan rasa kemanusiaan. Hukum positif, di atas kertas memang bisa memisahkan mana yang legal dan ilegal. Tapi hanya pengampunan tuluslah yang mampu menjahit kembali luka batin yang robek dimakan usia. Dalam narasi ini, kemenangan sejati bukanlah tentang siapa yang akhirnya menduduki kursi tahta, atau pihak mana yang hartanya dirampas. Mahkota, sesungguhnya dari kisah ini adalah fakta bahwa setelah digulung oleh ombak, intrik dan muslihat, tokoh-tokohnya masih mempertahankan kewarasan untuk menyadari bahwa ikatan keluarga, martabat, dan harga diri tidak pernah bisa dilabeli dengan harga rupiah. Seseorang boleh saja membangun gedung pencakar, langit puluhan lantai. Seseorang boleh saja hartanya berlimpah ruah dan ditakuti ribuan bawahannya. Tapi jika di kedalaman hatinya kebaikan telah mati, maka semua gemerlap duniawi itu tak lebih dari seonggok sampah yang menyilaukan mata. Karena pada akhirnya, ketika waktu memaksa kita menutup buku kehidupan, yang tersisa untuk diwariskan bukanlah deretan angka nol di buku tabungan, atau
seberapa tinggi pangkat yang terpaku di pintu ruangan kita. Warisan abadi, manusia adalah bagaimana cara kita memperlakukan sesama. Sudahkah kita menggenggam tangan ayah dan ibu ketika kulit mereka mulai keriput? Pernahkah kita mengucap terima kasih kepada sosok yang berkorban dalam sunyi untuk kita? Apakah kita sudah menyisihkan waktu menatap mata orang-orang terkasih, mendengarkan keluh kesah mereka, alih-alih terus berlari mengejar fatamorgana dunia? Sangat banyak manusia yang terbuai oleh ilusi waktu. Mereka berpikir bahwa esok masih panjang. Mereka berniat pulang menjenguk orang tua. Nanti, meminta maaf. Nanti, membayar lunas pengorbanan istri atau suami. Nanti, tapi garis takdir seringkali menolak kata nanti. Ada untayan maaf yang menguap menjadi sesal abadi karena tak sempat terucap. Ada dekapan hangat yang membeku menjadi bayang kenangan. Ada senyum orang terkasih yang tiap hari kita saksikan, yang suatu saat hanya bisa kita putar ulang di memori yang mulai aus. Maka, cintailah saat denyut nadi masih berdetak, pedulilah saat napas mereka masih berhembus. Jangan biarkan roda waktu menggiling kita hingga akhirnya kita tersadar, permata paling berharga ternyata selama ini ada di saku baju kita, namun terbuang sia-sia karena kita terlalu sibuk memunguti kerikil di jalanan. Kisah ini juga membisikkan satu kebenaran filosofis yang mendalam. Kualitas seorang manusia tidak bisa serta-merta dihakimi dari satu bingkai kesalahannya. Di masa lalu, orang yang pernah menempuh jalan yang salah, selalu memiliki hak untuk merajut jalan pulang. Yang menjadi ukuran kebesaran jiwa bukanlah klaim bahwa kita tak pernah luput dari noda sebab kesempurnaan adalah fiksi, melainkan, saat kita tersungkur di kubangan salah, adakah keberanian di dada kita untuk mengakuinya? Adakah ketulusan di mata kita untuk berubah? Adakah kerendahan hati untuk menunduk dan berbisik, maafkan saya? Terkadang, satu kata maaf yang dilontarkan di detik yang tepat bisa menyelamatkan nyawa sebuah hubungan. Satu langkah kebaikan kecil bisa membelokkan takdir seseorang. Dan satu pemaafan yang diberikan dengan ikhlas bisa membebaskan kedua belah pihak dari rantai neraka. Kebencian yang membelenggu mereka selama puluhan tahun. Realitas kehidupan ini memang tidak selalu menyajikan keadilan di atas piring emas. Akan ada masanya orang baik dipaksa meminum piala penderitaan. Ada kalanya, ketulusan dicap sebagai kebodohan. Ada pula masa di mana para pendosa bertopeng, pahlawan hidup nyaman dalam kebohongan. Tapi mohon, jangan biarkan panggung sandiwara dunia ini menguras habis keyakinan Anda pada kebaikan. Di sudut-sudut bumi ini, masih ada manusia yang memilih jalan sunyi untuk terus berbuat baik. Meski tak ada sorot lampu kamera, masih ada uluran tangan yang membantu tanpa mengharapkan prasasti tanda jasa. Dan masih ada jiwa-jiwa tangguh yang, meski tubuhnya penuh luka sayat pengkhianatan, tak pernah membiarkan hatinya membeku, menjadi batu es. Itulah simfoni terindah dari umat manusia. Kehebatan kita bukan diukur dari fakta bahwa kita tak pernah jatuh, melainkan dari kenyataan bahwa, setelah remuk redam, kita mampu berdiri kembali dengan jantung yang masih berdetak oleh kasih sayang. Saudara-saudara sekalian, setiap atap rumah menyimpan rahasianya masing-masing. Ada perih yang sengaja ditelan dalam senyap. Ada salah paham yang membutuhkan waktu untuk mencair. Namun serumit apapun benang kusutnya, ingatlah selalu bahwa dari rumahlah mata air cinta pertama kali memancar. Bapak dan ibu kita mungkin punya banyak kekurangan. Kakak dan adik kita mungkin acap kali membuat darah mendidih. Saudara-saudara mungkin pernah menorehkan duka. Tapi selagi mentari masih terbit, belajarlah untuk duduk dan berdialog. Belajarlah untuk mengosongkan cangkir ego dan saling mendengarkan. Belajarlah untuk merawat kebersamaan sebelum lonceng perpisahan berdentang. Karena di akhir perjalanan kelak, kita lahir ke dunia dan melangkah sejauh ini, bukan untuk pamer bahwa kita lebih perkasa dari yang lain, melainkan untuk berevolusi menjadi versi paling indah dari diri kita sendiri. Orang yang sukses tidak hanya didefinisikan oleh tugu prestasinya. Kesuksesan sejati adalah ketika, di penghujung napas, kita bisa memutar balik ingatan kita lalu tersenyum, menyadari bahwa kita tak pernah melacurkan kebaikan hati kita. Kita bisa menutup mata dengan damai karena telah hidup dengan memegang teguh akar moralitas. Dan kita bisa membusungkan dada, karena di saat-saat paling gelap dan paling menyiksa sekalipun, kita tetap memilih untuk menjadi manusia yang memiliki hati nurani. Terima kasih telah menyusuri ruang kisah ini bersama saya. Harapannya, dari setiap lembar cerita yang kita buka, kita tidak hanya menelan hiburan kosong, tetapi menemukan setitik cahaya lentera untuk menerangi langkah kaki di sisa perjalanan hidup kita. Mari melambatlah sejenak, cintailah sedikit lebih dalam, dan luaskanlah ruang maaf di hati kita. Karena terkadang, mahakarya terbesar dari hidup seorang manusia bukanlah pada apa yang berhasil ia genggam, melainkan pada kebaikan-kebaikan kecil yang ia tinggalkan subur di ladang hati orang lain.